Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran yang akan terjadi antara Chen Dafeng dengan Fu Qi, ketua klan Fu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Beberapa perubahan besar melanda kota Naga Tua tidak lama setelah kau pergi. Chen Ping'an melepaskan labu anggurnya dari pinggangnya, lalu menyerahkannya kepada Fan Er sambil berkata, ceritakan padaku tentang itu. Fan Er sangat gembira melihat ini, dan dia menerima labu itu dari Chen Ping'an, lalu menggoyang-goyangkan isinya sambil berkata, aku hanya akan minum sedikit saja. Oh, ini anggur yang enak. Rasanya berbeda dari anggur Osmanthus yang diseduh oleh klanku, tetapi keduanya benar-benar enak. Tegukan tadi hanya dihitung sebagai setengah teguk, biar aku minum lagi. Chen Ping'an duduk dengan kaki disilangkan sambil menatap Fan Er dengan senyum geli. Tidak peduli berita buruk apa yang akan didengarnya selanjutnya, Fan Er tetaplah Fan Er yang sama seperti sebelumnya, dan itu adalah berita terbaik yang bisa dimintanya. Setelah meneguk 3,5 teguk, anggur dari labu pemelihara pedang, barulah ia mengembalikannya kepada Chen Ping'an, lalu berkata, kau sudah tahu tentang 5 klan utama Pulau Osmanthus. Diurutkan berdasarkan kekuatan dalam urutan menurun, yaitu Fu, San, Fang, Hou, Ding. Klan Fan kami selalu merasa puas untuk menjadi bawahan klan Fu, dan klan Fu memiliki penguasa kota-kota Naga Tua, yang dapat mendominasi keempat klan lainnya sendirian. Selain itu, klan Fan kami memiliki Pulau Osmanthus, jadi ada banyak orang yang ingin mengganti salah satu klan Fang, Hou, dan Ding dalam hierarki dengan klan Fan kami. Posisi klan Matahari sebagai klan terkuat kedua di kota ini tidak terbantahkan karena kehadiran leluhur Naschen Tier dan reputasi bisnisnya yang luar biasa. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Fan Er meletakkan tangannya di lututnya, lalu mulai menceritakan kepada Chen Ping'an tentang peristiwa penting yang telah terjadi di kota Naga Tua selama 2 tahun terakhir. Bagaimanapun, terlepas dari apakah Anda mempertimbangkan bahwa ada 5 atau 6 klan utama di kota Naga Tua, selama klan Fu tidak mencoba melenyapkan klan lain sehingga dapat menjadi satu-satunya kekuatan dominan, semua orang hidup berdampingan secara harmonis, kurang lebih. Ada beberapa konflik di sana-sini, tetapi sebelum tahun lalu, tidak ada konflik yang benar-benar meningkat menjadi sesuatu yang signifikan. Tuan kota Fu Qi bukan hanya seorang abadi bumi tingkat baru, ia juga memiliki 4 alat pseudo-surgawi. Selain itu, klan Fu sangat aneh karena bahkan para kultivator tingkat inti emas dari klan tersebut dapat menggunakan alat pseudo-surgawi ini, dan itu belum termasuk para leluhur yang bersembunyi di balik layar. Basis kultivasi San Jiashu tidak luar biasa, tetapi klan San memiliki 1 leluhur Naschen Tier dan 3 tetua tamu Golden Courtier di kediaman leluhurnya saja, dan salah satu kultivator Golden Courtier tersebut baru-baru ini menandatangani kontrak selama seabad dengan klan San. Bersama Chu Yang, tetua tamu utama klan Fu yang berkultivasi di Dragon Scaling Platform, kedua kultivator Golden Courtier tersebut dianggap sebagai 2 kultivator di kota yang paling mungkin mencapai Naschen Tier. Klan Fang tidak memiliki pemurni Qi Naschen Tier, tetapi memiliki 2 seniman bela diri tingkat 7 dan seorang pendekar pedang Golden Core. Selain itu, klan ini memiliki akar yang sangat dalam dan mapan di Kekaisaran Fana dan dunia seni bela diri di wilayah selatan benua botol harta karun timur, jadi jangan dipandang sebelah mata. Klan Hou hanya berhasil membangun pijakan di kota Naga Tua berkat keturunan cabang yang menjadi sarjana berbudi luhur di Akademi Lakeview. Dulu, klan ini adalah klan utama yang terlemah, tetapi sarjana berbudi luhur itu tiba-tiba menjadi sarjana bangsawan musim semi lalu, jadi status klan Hou telah meningkat secara signifikan selama setengah tahun terakhir. Rute kapal klan Hou melalui jalur naga telah diambil alih oleh klan Fang, tetapi mereka telah mengembalikannya, dan dengan banyak kompensasi tambahan. Adapun sekte abadi yang telah dibesarkan oleh klan Hou, kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak memihak. Situasi klan Ding mirip dengan klan Hou karena keberhasilannya dibangun di atas fondasi orang luar. Bagi klan Hou, dia adalah seorang sarjana berbudi luhur yang telah benar-benar kecewa dengan anggota klannya sendiri, sementara klan Ding bergantung pada seorang wanita yang tidak diperhatikan oleh siapapun, tetapi entah bagaimana berhasil menikahinya dengan sekte Daun Parasol. Selain itu, dia adalah keturunan langsung klan Ding yang masih sangat berhubungan dengan klannya, tidak seperti sarjana berbudi luhur klan Hou. Tahun lalu, dia kembali ke kota Naga Tua bersama suaminya, dan mereka ditemani oleh beberapa kultivator tingkat inti emas yang bertindak sebagai pelayan mereka. Fan Er berhenti sejenak di sana sambil mengulurkan tangan kepada Chen Ping'an dan berkata, aku haus. Chen Ping'an melemparkan labu pemeliharaan pedang kepadanya dan berkata, simpan saja labu itu agar kamu tidak perlu terus-menerus memintanya kepadaku. Fan Er dengan senang hati menerima usulan ini, dan setelah menyesap sedikit anggur, dia melanjutkan, baru-baru ini, 2 peristiwa telah terjadi yang telah benar-benar mengubah kota Naga Tua. Kamu sudah tahu tentang salah satu dari 2 peristiwa itu, tetapi aku yakin kamu tidak akan dapat menebak yang lainnya. Peristiwa pertama adalah aliansi pernikahan antara klan Jiang dan klan Fu, kan? Tanya Chen Ping'an.
Fan Er mengangguk sambil menjawab, mas kawin yang dibawa oleh wanita dari klan Jiang itu sangat besar. Dia memiliki seorang pelayan pribadi yang merupakan pendekar pedang tingkat baru, jadi pada dasarnya, klan Fu telah mendapatkan pendekar pedang tingkat baru melalui dia. Selain itu, Fan Er menghela napas pelan di sini, lalu menyesap anggur lagi sambil melanjutkan, mas kawinnya juga termasuk seekor naga banjir muda yang melakukan perjalanan jauh dari kediaman klan Jiang ke kota naga tua di sepanjang dasar laut. Meskipun hanya di tingkat inti emas, mengingat garis keturunan kunonya, dia tidak kalah kuat dari seorang kultivator tingkat baru. Jadi itu berarti klan Fu sekarang memiliki potensi untuk menjadi satu-satunya kekuatan dominan yang menguasai kota naga tua, simpul Chen Ping'an. Namun, alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, tetapi bahkan dengan mahar dari klan Jiang Hutan Awan dan aliansinya dengan klan Fanmu, bukankah masih terlalu mahal bagi klan Fu untuk mengambil alih kota naga tua? Klan San, Hou, Fang, dan Ding pasti akan dipaksa untuk membentuk aliansi, dan jika pertempuran terjadi, kota itu pasti akan mengalami kerusakan parah. Senyum masam muncul di wajah Fan Er saat dia mendesah, kau benar. Awalnya, keadaan sangat tegang, tetapi tampaknya tidak ada yang mau meningkatkan keadaan menjadi konflik yang sebenarnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Tanya Chen Ping'an. Itu ada hubungannya dengan Tuan Zheng dari toko obat debu, yang berarti bahwa secara lebih luas, itu juga ada hubungannya dengan klan Fan kita, Fan Er mendesah. Chen Ping'an tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Kali ini, Fan Er mendongakkan kepalanya dan meneguk anggur dalam-dalam, lalu menyeka bibirnya dengan punggung tangannya. Tidak lama setelah kau pergi, seorang wanita dari toko itu dinodai oleh seorang keturunan langsung dari klan Fang, dan dia meninggal. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Setelah mendengar berita ini, seorang senior dari klan Fan yang bertanggung jawab untuk mengawasi balai leluhur kami segera pergi untuk memberitahu Tuan Zheng secara pribadi tentang situasi tersebut. Setelah senior itu kembali, ia tampak cukup santai dan memberitahu ayah saya bahwa Tuan Zheng tampaknya tidak menganggap ini sebagai masalah besar, dan ayah saya mempercayainya. Namun, ibu saudara perempuan saya memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat, dan ia menyuruhnya untuk waspada dan membantu Tuan Zheng mengungkap semua rahasia untuk melihat apakah ada tindak kejahatan yang terlibat. Jika seseorang secara aktif mencoba menargetkan klan Fu atau Tuan Zheng, maka tindakan harus segera diambil untuk mencari tahu siapa pelakunya. Akan tetapi, ayahku tidak ingin memperbesar masalah ini lebih jauh, dan dia berkata sekarang, klan-klan besar lain di luar klan Fu sedang mulai membentuk aliansi. Jadi, jika klan Fan kita menunjukkan kartu kita di saat seperti ini, maka kita dapat dengan mudah dianggap sebagai antek klan Fu, dan itu dapat mengakibatkan kita menjadi sasaran 4 klan besar lainnya. Saya pernah berbicara dengan ayah saya tentang hal ini, dan saya diasingkan ke balai leluhur selama sebulan penuh sebagai hukuman. Selama waktu itu, saya bahkan mencicipi sedikit tanah dari kantung yang saya simpan di bawah tempat tidur. Anda benar-benar berbohong kepada saya? Benda itu sama sekali tidak bisa dimakan. Chen Ping'an dapat melihat bahwa Fan Er akan meneguk anggur lagi, dan dia segera mengambil kembali labu anggur itu darinya sambil memarahi, sudah cukup. Menenggelamkan kesedihanmu adalah mitos, jangan percaya omong kosong itu. Fan Er mengangguk sebagai jawaban, lalu mengusap wajahnya dengan tangan sambil mendesah, aku mencoba menyelinap keluar dari aula leluhur beberapa kali, tetapi aku selalu ketahuan. Setelah sebulan, ku dengar tidak terjadi apa-apa di toko obat debu. Tentu saja aku tidak percaya, jadi aku pergi sendiri ke toko itu, dan saat itu, Tuan Zheng sedang duduk di luar toko, menghisap pipanya. Ketika dia melihatku, dia melambaikan tangan dengan riang, dan aku tercengang saat itu. Setelah mengobrol dengan Tuan Zheng sebentar, aku menyadari bahwa kematian wanita itu sama sekali tidak membebani pikirannya. Sejujurnya, aku sedikit marah ketika pergi. Ekspresi frustrasi muncul di wajah Fan Er saat dia melanjutkan, aku tahu bahwa di mata banyak orang, termasuk ayahku, ini tidak lebih dari sekadar insiden sepele, dan kurasa memang begitu dalam skema besar. Di kota Naga Tua, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Semua orang mengatakan bahwa ini bukan hal yang penting, dan bahwa aku tidak perlu mengkhawatirkannya, tetapi aku tidak bisa tidak merasa bahwa ini bukan sesuatu yang harus dianggap remeh. Kau benar, Fan Er, kata Chen Ping'an. Ini sama sekali bukan insiden sepele. Ini adalah pertama kalinya seseorang setuju dengan pendiriannya tentang masalah ini, dan dia menghela napas dalam-dalam sebelum tersenyum sedikit dipaksakan kepada Chen Ping'an. Meskipun Chen Ping'an telah mengambil kembali labu miliknya dari Fan Er, dia tidak meminumnya. Dia hampir tidak pernah minum sama sekali sejak dia menaiki kapal di puncak Istana Surgawi, hanya sesekali menyesapnya bersama Wei Xian dan Lu Baixiang. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Chen Ping'an. Senyum akhirnya muncul di wajah Fan Er saat dia menjawab, untungnya, Tuan Zheng tidak mengecewakan saya.
Memiliki dia sebagai mentor Dao saya adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Ekspresi putus asa kemudian muncul di matanya saat dia melanjutkan. Hanya saja setelah Tuan Zheng menyerbu klan Fang, saya dilarang menginjakkan kaki di luar rumah klan kami, jadi saya hanya bisa mendengar tentang apa yang Tuan Zheng lakukan melalui beberapa informasi kecil yang diberikan kepada saya. Mata Fan Er kemudian berbinar sekali lagi saat dia berkata, menurut apa yang saya dengar, Tuan Zheng pergi ke rumah klan Fang di siang bolong pada hari pertama titik balik matahari musim panas dan menghancurkan gerbang hingga terbuka dengan satu pukulan, lalu langsung masuk dan memerintahkan semua orang di bawah tingkat inti emas untuk pergi. Klan Fang sangat marah, dan Tuan Zheng berhadapan dengan sepasang tetua tamu tingkat gerbang naga, yang keduanya dia kalahkan dengan satu pukulan masing-masing. Setelah itu, seorang seniman bela diri tingkat 7 keluar untuk menantangnya, dan sekali lagi, Tuan Zheng menjatuhkannya dengan satu pukulan, kecuali dia tidak pernah bangkit kembali. Setelah itu, pelakunya diseret keluar oleh perwakilan klan Fang, dan dia memberitahu Tuan Zheng bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap pelakunya selama dia mengampuni nyawanya. Dia bahkan bisa mematahkan lengan dan kaki pelakunya jika dia mau, dan klan Fang tidak akan campur tangan. Pada saat itu, perwakilan klan Fang ditemani oleh pendekar pedang tingkat inti emas klan Fang. Tuan Zheng bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah perwakilan klan Fang atau pelakunya. Sebaliknya, dia menoleh ke pendekar pedang tingkat inti emas, dan dia menjatuhkannya dengan satu pukulan. Fan Er sangat bersemangat saat dia berbicara, dan dia menuntut, berikan aku anggur. Zheng Dafeng terdiam, dan ia mencoba menghubungkan pemuda di hadapannya dengan anak laki-laki muda dari Jewel Small World, tetapi jelas bahwa ia kesulitan dalam usahanya itu. Pada akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menggerutu, tenanglah, kau meludahi wajahku. Setelah terdiam sejenak, Zheng Dafeng menerima sebotol pil meditasi duduk dari Chen Ping'an. Jika Chen Ping'an tidak melebih-lebihkan tentang kualitas pil ini, maka 2 pil saja sudah cukup untuk meredakan lukanya. Namun, pulih sepenuhnya bukanlah hal yang mudah, dan akar masalahnya tidak dapat diatasi hanya dengan 1 atau 2 pil. Pei Qian melihat ke dalam ruangan dari ambang pintu, dan ia sangat marah saat mengangkat tongkat pendakiannya dan berteriak, apa yang salah denganmu? Jika kau terus bersikap tidak tahu terima kasih, aku akan benar-benar marah. Zheng Dafeng menyimpan botol itu, lalu menoleh padanya sambil menyeringai geli sambil menjawab, aku benar-benar gemetar. Ya ampun, dari mana datangnya gadis cantik dan heroik sepertimu? Pei Qian berdeham, lalu berdiri tegak dan membanting bagian bawah tongkat pendakiannya ke tanah sambil berkata, dengar, namaku Pei Qian, dan aku seorang putri yang mengalami masa-masa sulit. Chen Ping'an adalah guruku, dan aku adalah murid pendiri sekte kami. Pei Qian tidak lagi berani menyatakan dirinya sebagai putri Chen Ping'an di depan orang lain karena takut dipukuli. Zheng Dafeng menatap Pei Qian sejenak dengan mulut sedikit menganga, lalu menoleh ke Chen Ping'an, bertanya-tanya bagaimana duo aneh ini bisa bersatu. Ayo masuk. Ada beberapa hal penting yang harus kubicarakan denganmu, kata Chen Ping'an. Hal-hal penting? Bukankah kita sudah membicarakan semuanya? Tanya Zheng Dafeng. Hanya karena aku bersedia terlibat dalam hal ini bukan berarti aku benar-benar ingin mati, bentak Chen Ping'an. Berapa banyak makhluk abadi bumi tingkat inti emas dan tingkat baru yang dimiliki kubu lawan? Kekuatan mana yang masih ragu-ragu? Makhluk abadi bumi mana yang benar-benar akan ambil bagian dalam pertempuran? Apakah ada kemungkinan ada kultivator dari 5 tingkat atas yang terlibat? Semua ini adalah hal-hal yang harus aku pahami. Selain itu, aku juga harus mempelajari tentang geomansi kota naga tua dan rute pelarian yang dapat kita ambil di dekat panggung pendakian naga, dan kau harus menceritakan kepadaku tentang pertempuranmu melawan klan Fu, klan Fang, dan klan Ding. Zheng Dafeng mulai pusing karena rentetan pertanyaan itu, dan dia mengeluarkan botol pil meditasi duduk dan menyodorkannya kembali ke Chen Ping'an sambil menggerutu, aku tidak menginginkan barang-barangmu. Sudah kubilang kita bukan tipe orang yang sama. Chen Ping'an tidak menghiraukannya saat dia melangkah langsung ke dalam toko. Jiwa Ying dengan nama keluarga Zhao telah muncul di toko, dan dia tersenyum sambil berkata, aku dapat memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Zheng Dafeng menghela napas sedih, lalu menggaruk selangkangannya sendiri sebelum mengambil bangkunya dan kembali ke toko. Dari sana, ia mengikuti Chen Ping'an ke halaman belakang. Setelah memasuki kamar Zheng Dafeng, Chen Ping'an dan Jiwa Yin bermarga Zhao duduk berhadapan. Pei Qian tidak berani duduk di kursi utama di ujung meja di antara mereka. Sebaliknya, ia duduk di bangku yang menghadap pintu masuk ruangan, membiarkan kursi utama kosong untuk Zheng Dafeng. Sedangkan untuk Wei Xian dan yang lainnya, Chen Ping'an memerintahkan mereka untuk membawa kursi sendiri dan mendengarkan pembicaraan itu juga. Sebelum duduk, Zheng Dafeng akhirnya menunjukkan keramahan yang layaknya seorang tuan rumah, menaruh segenggam besar biji bunga matahari di atas piring sebelum menaruh piring itu di depan Pei Qian, yang melirik Chen Ping'an, lalu dengan enggan mengucapkan terima kasih kepada Zheng Dafeng. Setelah itu, Zheng Dafeng mengeluarkan 2 piring besar berisi kacang asin dan dendeng sapi untuk dirinya sendiri.
Pei Qian melihat biji bunga matahari di piring kecilnya, lalu melihat hidangan yang telah disiapkan Zheng Dafeng untuk dirinya sendiri. Bahkan piringnya lebih besar dari piringnya. Pei Qian mengacungkan jempol sambil memuji dengan nada bercanda, "Anda tuan rumah yang murah hati dan ramah." "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya," jawab Zheng Dafeng sambil menyeringai lebar. Pei Qian duduk di bangkunya dengan geram untuk memakan biji bunga mataharinya dengan kesal. Chen Ping'an meletakkan labu pemeliharaan pedangnya ke atas meja dan bertanya, "Apakah kamu bisa minum?" Zheng Dafeng sedang mengunyah kacang sambil menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sayangnya tidak. Minum sama sekali tidak boleh bagiku dalam waktu dekat. Dalam 6 hari, selama masa matahari dingin utama, Zheng Dafeng dan Fu Qi akan terlibat dalam pertempuran sampai mati di platform pendakian naga milik klan Fu," kata Jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao. "Hanya satu dari keduanya yang akan dapat meninggalkan platform pendakian naga hidup-hidup pada hari itu. Jika Zheng Dafeng meninggal, maka yang harus kita lakukan hanyalah mengumpulkan tubuhnya, dan kita tidak akan berada dalam bahaya apapun. Setelah membunuh seorang seniman bela diri tingkat 9, klan Fu akan telah memenangkan kembali kehormatannya yang hilang, dan tidak akan begitu picik untuk bersikeras menargetkan toko obat debu." Senyum masam kemudian muncul di wajah Jiwa Yin saat dia melanjutkan, "Tentu saja, aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Zheng Dafeng meninggal di platform pendakian naga. Jika dia meninggal, maka aku bahkan tidak akan dapat terus hidup sebagai Jiwa Yin, apalagi melindungi keturunanku. Oleh karena itu, meskipun platform pendakian naga penuh dengan pembatasan pada hari itu, aku tetap harus terjun ke dalam keributan, tetapi jika aku terpaksa melakukannya, maka itu berarti semuanya sudah hilang, dan aku hanya akan sedikit menunda kematian Zheng Dafeng yang tak terelakkan. Jika kau memutuskan untuk ikut bertarung, maka semuanya akan kacau balau. Selain semua kultivator Golden Core dan Nascent Tier, bahkan semua kultivator Middle 5 Tier dari semua 5 klan utama di kota ini selain klan Fen kemungkinan besar akan ikut bertarung juga. Aku sudah tahu itu. Itu akan menjadi hasil terburuk yang mungkin terjadi." "Apa hasil terbaik yang mungkin terjadi?" tanya Chen Ping'an. Jiwa Yin agak terkejut. Tampaknya Chen Ping'an telah banyak berubah selama perjalanannya ke Gunung Stalaktit dan kembali. Namun, sebagai Jiwa Yin, fitur wajahnya agak kabur, jadi keterkejutan di wajahnya tidak terlalu terlihat. Jiwa Yin melanjutkan, "Setelah mengalahkan Chu Yang, Zheng Dafeng bertarung melawan leluhur klan Fu tingkat baru yang menggunakan alat semu surgawi. Karena telah berada di kota naga tua begitu lama, klan Fu telah mengubah istananya menjadi dunia kecil seperti akademi atau kuil Tao. Oleh karena itu, pertempuran itu sangat sulit bagi Zheng Dafeng. Aku hanya menahan diri," Zheng Dafeng mencibir. "Targetku sejak awal adalah selalu menghajar Fu Qi habis-habisan. Jika aku tidak sengaja menekan basis kultivasiku sendiri, aku akan menginjak-injak orang tua itu ke tanah dan meludahi wajahnya." Chen Ping'an agak skeptis, tetapi Dewa Yin tersenyum dan membenarkan. Zheng Dafeng mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar menahan diri karena dia tidak ingin mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya terlalu cepat. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ini memang tampak seperti sesuatu yang akan dilakukan Zheng Dafeng. Jika Li Er berada di tempatnya, tidak mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Di Jewel Small World, Zheng Dafeng sebenarnya mungkin adalah individu yang paling terpelajar, kecuali Tuan Qi, Pak Tua Yang, dan Li Xisheng. Semakin banyak yang diketahui, semakin tinggi pula pencapaian yang ingin dicapai. Karena beban pengetahuan ini, niat tinjunya ternyata tidak semurni Li Er. Lagi pula, keinginan seringkali mempersempit bidang pandang seseorang, dan itulah sebabnya mengapa Zheng Dafeng sangat sulit untuk mencapai terobosan tingkat ke-9, sampai-sampai Chen Ping'an dan Chapter of Sincerity harus menjadi mentor Dao-nya. Kalau begitu, siapa yang menyakitinya begitu parah? Apakah murid langsung Sekte Daun Parasol yang menikah dengan klan Ding? Mengapa pertempuran terjadi di antara mereka? Tanya Chen Ping'an. Ekspresi Zheng Dafeng sedikit menggelap saat ia menggigit dendeng sapi dengan ganas, sementara Jiwa Yin tersenyum dan menjawab, ia datang ke toko obat debu tiba-tiba dan memberikan omongan panjang lebar sejak awal. Singkatnya, namanya Du Yan, dan ia adalah cucu tertua dari Patriark Sekte Daun Payung. Tampaknya, dia pernah datang ke kota naga tua dengan kedok identitas palsu, dan pada saat itu, leluhur pemuda dari klan Fang itu menjadi anteknya. Pemuda itu adalah satu-satunya anggota klan laki-laki di generasinya, jadi dia ingin Zheng Dafeng membantunya dan menyelamatkan garis keturunan klan Fang. Selama Zheng Dafeng bersedia melakukannya, dia berjanji bahwa Sekte Daun Parasol akan berpihak pada toko obat debu. Jiwa Yin melirik Zheng Dafeng, yang selama ini diam-diam melirik pedang pemelihara labu Chen Ping'an, dan seringai dingin muncul di wajahnya saat dia mengejek, dia hanya seniman bela diri tingkat 9, tetapi dia pikir dia tak terkalahkan. Dia tahu bahwa ada seorang kultivator tingkat Gio Kasar bersama Du Yan saat itu,
tetapi dia secara terbuka menghinanya di hadapannya, mengatakan bahwa sangat menyedihkan bahwa seorang kultivator tingkat 5 atas seperti dia bersedia menjadi anjing piaraan bagi orang lain. Bagaimana perasaanmu sekarang, Zheng Dafeng? Apakah kamu ingin minum anggur? Jika ya, silakan saja, kamu toh tak terkalahkan, kan? Jadi bagaimana jika Fuki adalah seorang kultivator tingkat baru yang menggunakan setidaknya satu alat surgawi sambil juga ditingkatkan oleh platform penskalaan naga? Kamu masih akan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Zheng Dafeng memutar matanya dan meletakkan satu kaki di bangku sambil mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Namun, tidak bisa minum anggur sungguh menyiksa baginya. Yang lebih membuat frustrasi adalah dia sudah memberitahu Chen Ping'an bahwa dia tidak akan minum, dan Chen Ping'an sendiri tidak minum. Tetapi entah mengapa, dia meletakkan labu pemeliharaan pedang di atas meja dan bahkan membuka sumbatnya. Ngomong-ngomong, Fan Er memberitahuku bahwa Zheng Dafeng mengunjungi klan Fang dan mengatakan sesuatu kepada pemuda itu. Apa yang kau katakan? Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi penasaran. Zheng Dafeng membuang kulit kacang di tangannya, lalu menjawab dengan ekspresi dingin, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Pak Tua Zhao tahu beberapa teknik terlarang yang akan memastikan bahwa dia menderita selama sisa hidupnya. Baru sekarang Chen Ping'an berbalik menghadap Wei Xian dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, saya lupa memperkenalkan semuanya. Ini Zheng Dafeng, dan dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan saya. Dia seniman bela diri tingkat 9, dan dia adalah penjaga gerbang kota kami. Saat itu, dia menawari saya pekerjaan bergaji, jadi saya berterima kasih padanya. Zheng Dafeng menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Wei Xian dan yang lainnya. Mantan pemilik pedang terbangku, ke-15, adalah gurunya. Selama beberapa dekade terakhir, gurunya hanya menerima 2 murid. Zheng Dafeng sekarang berada di tingkat ke-9, sementara kakak laki-lakinya telah mencapai tingkat ke-10, dan dia melakukannya dengan sangat mudah, itu benar-benar seperti rutinitas makan dan minum baginya, lanjut Chen Ping'an. Mata Pei Qian langsung berbinar setelah mendengar ini. Metode kultivasi ini sangat cocok untuknya. Jika dia bisa menjadi seniman bela diri tingkat ke-10 hanya dengan makan dan minum, maka dia tidak perlu lagi membaca atau membuat transkripsi. Jika dia bisa menyesap beberapa teguk anggur di sana-sini, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Setelah mengejek Zheng Dafeng, Jiwa Yin melanjutkan, hasil terbaik yang mungkin adalah jika Zheng Dafeng berhasil mengalahkan Fu Qi. Jika itu terjadi, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana kita akan membawa Zheng Dafeng dan kembali ke sini hidup-hidup. Perjalanan dari Dragon Scaling Platform kembali ke Dust Medicinal Shop tidak diragukan lagi akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, tetapi siapa tahu, mungkin surga akan tersenyum kepada kita. Lihat keadaan saat ini, klan Jiang Hutan Awan merupakan ancaman terbesar bagi kita, tetapi pada saat yang sama, reputasi klan Jiang Hutan Awan yang gemilang memberi kita peluang kecil untuk bertahan hidup. Jika Zheng Dafeng selamat dan kembali dari panggung pendakian naga, maka tidak ada yang berani turun tangan dan membela klan Jiang Hutan Awan atau klan Fu. Bahkan klan Fu tidak akan berani mencabut perjanjian dan terus mengejar Zheng Dafeng. Mengenai apakah mereka akan bergerak secara pribadi, jika mereka melakukannya, maka kemungkinan besar itu akan terjadi dalam perjalanan kembali dari panggung pendakian naga. Jiwa Yin berhenti sejenak di sini, lalu bertanya, apakah wanita itu benar-benar tidak mau campur tangan? Orang yang dimaksudnya adalah alasan utama mengapa Zheng Dafeng memutuskan untuk meninggalkan dunia kecil permata dan datang ke kota naga tua. Zheng Dafeng mengerutkan bibirnya sambil mengejek, dia sudah menjelaskan pendiriannya sebelum aku pergi ke klan Fang. Paling banter, dia hanya akan memastikan bahwa klan Fen tidak akan menipuku, dan bahwa klan Fu tidak akan mampu menguasai lautan awan di atas kota naga tua. Mengenai hal lainnya, dia berkata bahwa jika aku ingin mati, maka dia akan dengan senang hati melihatku mati. Zheng Dafeng tahu bahwa dia tidak bercanda. Jiwa Yin kemudian memperkenalkan Chen Ping'an tentang semua dewa bumi tingkat inti emas dan tingkat baru lahir dari semua 5 klan utama di luar klan Fen, serta kemampuan mistis dan artefak penting dari klan tersebut. Dibandingkan dengan apa yang Fan Er katakan kepadanya di kereta, Jiwa Yin hanya menyebutkan 3 orang tambahan, dan tidak ada dari mereka yang berada di tingkat baru lahir, jadi ini adalah berita bagus. Aku bisa mengamankan peta geomansi kota naga tua dan platform pendakian naga malam ini, Jiwa Yin menawarkan, dan Chen Ping'an tentu saja tidak akan menolak. Jiwa Yin kemudian melirik Zheng Dafeng, dan dia tiba-tiba meledak menjadi omelan marah. Sialan, kenapa aku tidak ditugaskan untuk melindungi Chen Ping'an saja? Aku tidak perlu terus-terusan membersihkan pantatnya untuknya, dan bahkan jika aku benar-benar terlibat dalam pertempuran karena dia, setidaknya itu akan menjadi pertempuran di mana aku benar-benar bisa mengerahkan seluruh tenagaku dan tidak perlu terlalu banyak berpikir, alih-alih harus menyusun rencana demi rencana untuk tujuan yang pada dasarnya tidak ada harapan. Zheng Dafeng meliriknya dari sudut matanya sambil mengejek, apakah kau sudah melupakan semua hari-hari nyaman yang bisa kau lalui bersamaku?
Jiwa Yin mendengus dingin sebagai tanggapan. Apakah ada kultivator tingkat giok mentah yang mengintai di balik layar? Jika ya, berapa banyak? Chen Ping'an bertanya. Menurutmu, ada berapa banyak kultivator tingkat giok mentah di benua botol berharga timur kita? Biar aku hitung untuk kalian, Zheng Dafeng terkekeh. Ruan Qiong dari dunia kecil permata kita adalah salah satunya. Klan Song adalah kekuatan yang kuat, bukan? Klan itu telah menaklukkan hampir setengah benua botol berharga timur, tetapi mereka masih memuja pandai besi tua itu seperti seorang bodhisattva, bukan? Leluhur tua klan Gao dari negara Sui besar adalah satu lagi. Dia suka berparade sebagai pendongeng, dan bahkan dia tidak berani menerima pukulan dari kakak seniorku. Ada juga Wei Jin dari kuil angin salju, tetapi dia adalah anak ajaib yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, mungkin bahkan lebih lama. Pasti ada satu di Gunung Bela Diri Sejati, tetapi dia tidak suka menunjukkan dirinya. Pemimpin Sekte Dekrit Ilahi baru saja mencapai tingkat abadi dan meraih gelar Dewa Surgawi. Master Gunung Akademi Light View mungkin belum mencapai 5 tingkat atas. Jadi begitulah, berapa banyak kultivator tingkat giok kasar yang ada? Tentu saja, ada juga orang-orang seperti Dewa Surgawi Shi Shi dari benua bulu lengkap utara, Dewa Pedang Chao 11 dari benua pusaran selatan, dan pahlawan pengembara Mohist, Shu Ruo, tetapi mereka tidak termasuk kultivator benua botol berharga timur kita. Mengapa Dewa Surgawi Shi Shi dan Dewa Pedang Chao 11 tidak termasuk? Tanya Chen Ping'an. Keduanya berasal dari dunia permata kecil kita, dan mereka mungkin telah membuat reputasi di benua lain, tetapi mereka masih berbagi kampung halaman yang sama dengan kita. Secara khusus, kediaman leluhur Chao 11 juga berada di Gang Fas Tanah Liat, dan aku bertemu dengannya di sana terakhir kali. Harus kukatakan, dia bukan orang baik. Dia merusak pintu-pintu rumahku. Tetapi untungnya, saudara laki-laki Li Baoping melihat apa yang dia lakukan dan memperbaikinya lagi. Zheng Dafeng tidak dapat membantah hal ini, jadi dia hanya bisa mengunyah dendeng dalam diam. Wei Xian dan yang lainnya telah berusaha untuk tetap tenang selama ini, tetapi mereka benar-benar berjuang untuk mempertahankan ketenangan mereka pada saat ini. Betapa konyolnya tempat, kampung halaman, Chen Ping'an ini, kota macam apa yang memiliki penjaga gerbang yang merupakan seniman bela diri tingkat 9, yang, pada gilirannya, memiliki seniman bela diri tingkat 10 sebagai kakak laki-lakinya. Dan kota itu juga merupakan rumah bagi seorang pendekar pedang dan seorang penguasa surgawi Tao? Apakah ada orang biasa di kota itu? Baru saja ditegur oleh Chen Ping'an, Zheng Dafeng ingin menebus kesalahannya, dan dia bertanya, baiklah, tetapi berapa banyak seniman bela diri tingkat 10 yang ada di benua botol harta karun timur? Hanya ada 2, kan? Li Er dan Song Changjing. Aku akan menjadi yang berikutnya, kan? Tentunya instruktur teknik tinjumu juga bukan seniman bela diri tingkat 10. Chen Ping'an ragu sejenak, lalu berkata dengan jujur, sejujurnya, menurutku dia seniman bela diri tingkat 10. Zheng Dafeng mengusap wajahnya sendiri dengan tangannya, lalu berteriak dengan marah, wah, aku hampir naik langsung ke tingkat ke-10 dari puncak tingkat ke-8. Bagaimana dengan itu? Apakah ada yang pernah melakukan itu sebelumnya? Kalau begitu, bagaimana kalau kau naik ke tingkat ke-10 di sini untukku? Kita tidak perlu khawatir, Chen Ping'an terkekeh. Aku bahkan tidak perlu pergi ke panggung pendakian naga. Aku akan tinggal di toko obat debu dan memasak pesta perayaan besar untukmu, bagaimana dengan itu? Zheng Dafeng tidak menanggapi hal ini. Jika mencapai tingkat ke-10 begitu mudah, lalu mengapa Li Er meninggalkan Jewel Small World? Bagi seniman bela diri murni, perbedaan antara tingkat ke-9 dan ke-10 agak mirip dengan perbedaan antara tingkat ke-12 dan ke-13 bagi pendekar pedang. Sedangkan untuk tingkat ke-11 bagi seniman bela diri dan tingkat ke-14 bagi pendekar pedang, tingkat tersebut hanya pernah terlihat dalam legenda. Kedua hambatan itu bahkan lebih jahat daripada tingkat ke-5 dan ke-6 serta tingkat ke-10 dan ke-11 bagi pemurni Qi. Zheng Dafeng adalah pria yang sangat ambisius, tetapi bahkan dia tidak berani mengincar tingkat dewa bela diri. Jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao merasa sangat senang. Sepertinya Chen Ping'an tahu persis cara menekan tombol Zheng Dafeng. Chen Ping'an menoleh ke Jiwa Yin dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang toko obat debu ini? Tentu saja, jawab Jiwa Yin sambil tersenyum. Penguasa surgawi memerintahkan saya untuk memilih tempat ini karena suatu alasan. Begitu formasi diaktifkan, basis kultivasi saya dapat ditingkatkan ke tingkat giok kasar di sini. Meski begitu, itu hanya cara bagimu untuk meningkatkan basis kultivasimu sendiri dengan mengorbankan karma baik, dan kau tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak melakukan sesuatu yang berguna selama kita berada di kota naga tua? Si Jiwa Yin mengejek. Yang kau lakukan hanyalah berjemur sepanjang hari dan menunggu bidadari terbang di atas kepalamu, tetapi aku sebenarnya telah memanfaatkan waktuku dengan efektif. Jika kita bisa melewati bulan ini, maka mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Begitu. Baiklah, mari kita hitung orang-orang yang ada di pihak kita, kata Chen Ping'an sambil tersenyum.
Zheng Dafeng memasukkan segenggam kacang asin ke dalam mulutnya sendiri, lalu bertanya, siapa yang kau maksud? Bukankah kita semua sudah ada di ruangan ini? Pei Qian menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum gembira sambil bertanya, aku juga termasuk hitungan? Tapi aku masih belum menguasai ilmu pedangku yang tak tertandingi. Itu adalah momen langkah kesadaran diri dari Pei Qian. Aku tidak setuju, pahlawan Pei. Kau sebenarnya adalah tulang punggung kelompok kami, jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Zheng Dafeng berkata dengan nada serius. Pei Qian dengan senang hati menerima pujian itu, dan dia mendorong piringnya yang kosong ke arah Zheng Dafeng sambil menuntut, ambilkan aku lebih banyak biji bunga matahari. Toko obat debu telah kembali ke keadaan semula yang ramai dan sibuk. Setelah 1 jam berlatih tanding, Zheng Dafeng memberi Wei Xian dan yang lainnya waktu untuk beristirahat. Setelah itu, sesi tanding berlanjut secara berkala, dan Zheng Dafeng membatasi basis kultivasinya sendiri hingga tingkat ke-8 sepanjang waktu, tetapi perlahan-lahan meningkatkannya dari waktu ke waktu, dari tingkat awal penjelajahan jauh secara bertahap ke puncak penjelajahan jauh. Kerja sama tim yang ditunjukkan oleh Wei Xian dan yang lainnya menjadi semakin baik dari waktu ke waktu, sehingga semakin menekan Zheng Dafeng. Selama ini, mereka berempat tidak pernah bertemu untuk berbicara sekalipun. Bahkan selama istirahat yang diberikan kepada mereka, mereka semua berdiri terpisah satu sama lain, diam-diam tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Setelah makan malam dan menyelesaikan transkripsinya untuk hari itu, Pei Qian mengambil tongkat pendakiannya, lalu mulai berlatih teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri di halaman. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk tidur, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Sebelum tidur, dia memanggil Chen Ping'an untuk memberitahu bahwa dia akan tidur malam ini, lalu membuka rak buku bambu hijau yang telah diletakkan Chen Ping'an di kamarnya. Dari sana, dia mengeluarkan kotak harta karun yang diberikan Yao Jinsi kepadanya dan mulai memeriksa barang-barang di dalamnya, sementara jimat penekan setan pagoda harta karun yang sekarang benar-benar miliknya tertempel di kepalanya. Tepat saat dia menganggukkan kepalanya dari sisi ke sisi dengan ekspresi gembira, sedikit kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia menjual jimat ini, maka dia akan mampu membeli rumah besar, tetapi pada saat yang sama, dia tidak tega berpisah dengan jimat itu. Namun, dia segera menepis kekhawatiran itu. Malam itu juga, jiwa Yin bermarga Zhao kembali dengan membawa serangkaian peta geomansi. Tidak seorang pun tahu dari mana ia memperoleh peta-peta ini, tetapi itu tidak penting. Peta-peta itu diletakkan di atas meja di aula utama dengan tertib, dan di bawah cahaya lampu, Lehu Baixiang meminta Zheng Dafeng untuk memberikan kuas berujung tipis, lalu mulai membuat tanda dan anotasi pada peta-peta itu seolah-olah ia adalah seorang jenderal yang sedang memimpin pasukan. Ia menandai semua lokasi penting dari 5 klan utama, serta tempat-tempat di mana semua tetua tamu dan dewa bumi agung mereka ditempatkan. Setelah itu, ia menggambar garis lurus antara panggung penskalaan naga dan toko obat debu. Wei Xian juga hadir, tetapi Julian dan Sui Youbian tidak terlibat. Wei Xian sedang membaca buku di luar di bawah sinar bulan, sementara Sui Youbian berdiri di halaman, memurnikan ki sejati di titik-titik akupunturnya. Adapun Zheng Dafeng, ia sudah tertidur, dan dengkurannya seperti guntur. Disepakati bahwa sesi perdebatan akan dilanjutkan dalam 4 jam. Sesi-sesi sparring ini dapat mengasah dan lebih meningkatkan basis kultivasi Wei Xian dan yang lainnya, sekaligus memastikan bahwa mereka akan mampu menyerap pil istana kambing hijau yang telah mereka minum secepat mungkin, jadi secara keseluruhan, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus untuk Chen Ping'an. Chen Ping'an tetap berdiri di dekat meja sepanjang waktu, memperhatikan Lehu Baixiang, Wei Xian, dan Dewa Yin membuat anotasi pada peta geomansi. Dia tidak perlu banyak berkontribusi, hanya harus membuat keputusan ketika 3 orang yang melakukan pekerjaan sebenarnya tidak dapat mencapai konsensus, jadi ini adalah pekerjaan yang sangat mudah. Perjalanan yang ditempuh Chen Ping'an menyusuri sungai waktu yang panjang di tanah terberkati bunga teratai adalah perjalanan yang sangat panjang. Dengan kata lain, perjalanan ini telah memungkinkannya untuk mengalami perjalanan waktu yang panjang. Meskipun begitu, Chen Ping'an hanya berani mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang cara-cara dunia. Dalam hal-hal seperti perencanaan strategis, Chen Ping'an sebisa mungkin menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapatnya, dan lebih banyak menyerahkannya kepada para ahli. Wei Xian adalah veteran berpengalaman yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di medan perang, sementara Lehu Baixiang adalah orang yang sangat berbakat dan serba bisa. Dia tidak hanya ahli dalam strategi dan taktik, dia juga sangat menguasai ajaran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme di tanah suci bunga teratai. Sebagai pendiri ortodoksi iblis, mungkin satu-satunya kekurangannya adalah dia baru saja tiba di Majestic World dan masih belum mencapai puncak dunia ini. Semakin tinggi seseorang mendaki gunung, semakin sedikit orang yang akan mereka temui. Jika mereka mengambil rute yang salah dan mencapai ujung jalan yang tidak mengarah kemanapun, maka yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan orang lain terus mendaki gunung dan melewati mereka. Oleh karena itu,
Chen Ping'an dapat memahami kemarahan Sui Youbian ketika dia menemukan bahwa batas potensinya telah diturunkan dari tingkat dewa bela diri ke tingkat ke-9. Tentu saja, itu tidak berarti dia menyetujui amukannya. Zheng Dafeng membuatnya tampak seperti bukan masalah besar bahwa dia adalah seniman bela diri tingkat 9, tetapi itu seharusnya tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk berpikir bahwa seniman bela diri tingkat 9 semurah dan biasa seperti kubis yang dijual di kios pinggir jalan. Zheng Dafeng adalah murid langsung Pak Tua Yang dan penjaga gerbang Jewel Small World, namun ia hampir saja terdorong ke titik penyimpangan Qi saat berhasil menembus tingkat ke-9. Sui Youbian sangat beruntung karena mampu menembus tingkat tubuh Fajra setelah pertempuran di kuil kumuh, namun ia hanya memperhatikan pemandangan di puncak. Ambisinya yang berlebihan dan ketidakpuasannya yang terus-menerus terhadap apa yang telah dimilikinya bertentangan dengan prinsip lama seniman bela diri murni untuk melangkah maju selangkah demi selangkah. Chen Ping'an tidak menyangka bahwa prinsip yang dianutnya akan benar-benar dapat dipahami oleh Sui Youbian, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. Cinta yang mendalam adalah miliknya, begitu pula pil-pil dari Istana Kambing Hijau, jadi dia berhak memutuskan apakah akan memberikan barang-barang itu kepadanya, dan jika ya, kapan. Tidak seorang pun berutang apapun padanya, dan dia sebaiknya memahami hal itu. Di bawah cahaya lampu, jalan utama telah dipersempit pada peta geomansi, dan semakin sedikit pertengkaran yang terjadi, jadi Chen Ping'an memanfaatkan ini sebagai kesempatan untuk keluar mencari udara segar. Setelah berjalan keluar ke halaman, dia duduk di bangku di seberang aula utama. Tata letak toko obat debu sangat mirip dengan toko obat keluarga Yang. Setiap kali Chen Ping'an melihat bangku panjang itu, dia akan teringat pada pendongeng yang pernah mengunjungi Pak Tua Yang. Pada saat itu, pendongeng lama itu duduk di tempat yang hampir sama. Ketika berbicara tentang ketidakadilan di dunia, setiap orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jika orang-orang seperti Gao Shizhen dan Liu Chong berada di posisi Chen Ping'an, mereka tidak akan merasa seolah-olah menyaksikan ketidakadilan sama sekali, dan yang akan mereka lakukan hanyalah mengamati secara pasif. Mungkin mereka bahkan akan menemukan kesempatan untuk turun tangan dan melihat apakah mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Jika Jiang Shangzhen berada di posisi Chen Ping'an, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan menganggap ini sebagai sesuatu yang layak untuk diperhatikannya, dan membiarkan dirinya terganggu oleh sesuatu seperti ini hanya akan merugikan kultivasinya. Meskipun Chen Ping'an terpaksa menghabiskan banyak harta selama pertempuran di kuil yang kumuh, sehingga mengalami kerugian besar, dia tidak menyimpan banyak dendam atas kejadian tersebut. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia akan menahan diri terhadap para penyerangnya, terutama ketika nyawanya dipertaruhkan. Namun, bahkan sekarang, Jiang Shangzhen mungkin masih tidak dapat memahami mengapa Chen Ping'an berniat membunuh Yoshi dan Yaer di Tanah Suci Bunga Teratai. Dan bahkan Zheng Dafeng kemungkinan besar tidak mengerti mengapa Chen Ping'an bersikeras terlibat dalam kekacauan di kota Naga Tua. Alasan tindakan Chen Ping'an sebenarnya sangat sederhana. Jika ini adalah konflik yang adil dan terbuka, dengan kedua belah pihak saling berhadapan dengan cara yang lugas tanpa merencanakan rencana jahat apapun, maka Chen Ping'an akan dapat menerima hasilnya, tidak peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati. Akan tetapi, orang tua Cao Qinglang sama sekali tidak bersalah, tetapi mereka telah dibunuh dengan kejam oleh Yoshi dan Yaer, dan hal yang sama berlaku bagi gadis yang telah tewas di tangan pemuda dari klan Fang. Terlepas dari bagaimana Ding Ying dan klan Fang mencoba membenarkan tindakan mereka dan membuatnya tampak seperti ini tidak lebih dari sekadar kerusakan tambahan yang tidak berarti, mustahil untuk meyakinkan Chen Ping'an bahwa ketiga jiwa yang tidak bersalah ini pantas menerima nasib buruk yang telah mereka derita. Saat minum bersama Li Er, Qi Jingchun berkata bahwa pahlawan sejati adalah orang yang memiliki keberanian untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka. Tentu saja, Chen Ping'an tidak menyadari hal ini. Namun yang ia ketahui adalah bahwa sebelum kenaikan jabatan Aliang, ia telah menyatakan bahwa kebebasan individu yang kuat akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lemah. Hidup dipenuhi dengan liku-liku yang tidak terduga, dan tidak ada dua daun yang identik di dunia ini, tetapi beberapa prinsip saling terkait. Sementara Chen Ping'an duduk di bangku luar, beberapa detail yang lebih halus masih dibahas di ruangan itu. Jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao akrab dengan semua kekuatan yang ada di kota Naga Tua, jadi Wei Xian dan Lehu Baixiang telah membentuk satu kubu, sementara peran Jiwa Yin adalah untuk menentang mereka. Jiwa Yin menempatkan dirinya pada posisi klan Fu, menggunakan berbagai metode untuk menargetkan toko obat debu, sementara Wei Xian dan Lehu Baixiang bertanggung jawab untuk membuat strategi balasan. Sementara itu, Julian duduk di bawah atap, membaca salah satu novel romantis kesayangannya. Itu adalah buku baru yang baru saja dibelinya, tetapi dia sudah membacanya berkali-kali sehingga buku itu tampak seperti buku bekas yang sering dibaca di perpustakaan umum. Saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa buku itu sangat berharga untuk harganya. Ternyata, buku itu sendiri tidak begitu bagus,
Tetapi di halaman terakhirnya terdapat daftar judul lain dengan genre yang sama, dan di samping setiap judul terdapat penilaian singkat 2 hingga 3 kalimat dari penulisnya. Saat Julian menutup buku, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati, sungguh pria yang hebat. Saya berdoa agar surga tersenyum kepadanya. Dia kemudian menoleh ke Chen Ping An dengan senyum malu-malu sambil berkata, "Maafkan saya, Tuan Muda, saya akan mencoba untuk lebih menahan diri mulai sekarang." Chen Ping An tersenyum sambil melambaikan tangan untuk mengabaikan, lalu mengingatkan Julian, "Pastikan untuk merahasiakannya." Raut wajah penuh rasa bersalah muncul di wajah Julian saat dia menjawab, "Ketidakmampuan saya untuk menawarkan bantuan apapun telah terus membebani hati nurani saya beberapa hari terakhir ini, jadi saya tentu tidak akan memberitahu siapapun tentang itu." Chen Ping An tidak memberikan tanggapan. Kembali ke Lo Chuan Istana Kambing Hijau, Chen Ping An sedang mempertimbangkan untuk mengirim surat ke penginapan Bangau di Gunung Stalaktit. Dari sana, ia akan meminta pemilik toko untuk memberikan surat itu kepada pria paruh baya yang suka berpelukan dengan pedang untuk melihat apakah ia dapat meneruskan surat itu kepada Ning Yao. Namun, setiap kali ia mencoba menuangkannya ke dalam tulisan, ia merasa benar-benar bingung harus menulis apa. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Julian. Dia mengira Julian hanyalah seorang romantis yang disalahpahami dengan selera yang cukup menarik dalam literatur yang dia sukai, tetapi dia kecewa karena menemukan bahwa penilaian Sui Youbian terhadap Julian sangat akurat, dia tidak lebih dari seorang cabul tua. Saran yang dia berikan membuat Chen Ping An merinding, atau membuatnya berkeringat deras, jadi dia tentu saja tidak berani menggunakan saran tersebut. Di dalam halaman, Sui Youbian menghunus pedangnya sebelum menjentikan bilahnya dengan jarinya sambil mendengarkan suara denting yang dihasilkan pedang itu. Dalam pertunjukan yang sangat langka, sedikit senyum muncul di wajahnya. Chen Ping An tersenyum sambil berkata, "Itu dia, Sui Youbian. Bukankah menyenangkan untuk tersenyum sesekali? Mengapa wajahmu selalu muram? Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memperkenalkan beberapa dewa pedang kepadamu." Sui Youbian menyarungkan pedangnya, lalu menoleh ke Chen Ping An dengan seringai dingin sambil mengejek, "Sudah menunjukkan sifat aslimu, ya? Apa kau ingin aku menghangatkan tempat tidurmu malam ini?" Chen Ping An terkekeh. "Tidak. Aku tidak berani." Julian tersenyum sambil berkata, "Anda sungguh pria sejati, Tuan Muda. Saya yakin banyak pria yang akan berebut untuk menerima tawaran darinya tadi." Firasat buruk langsung muncul di hati Chen Ping An setelah mendengar usaha Julian yang mengerikan untuk menyanjung, dan tentu saja, ekspresi niat membunuh yang dingin langsung muncul di wajah Sui Youbian, dan kemungkinan besar dia sedang memutuskan siapa di antara keduanya yang ingin dia kalahkan terlebih dahulu. Chen Ping An dan Julian segera meninggalkan tempat kejadian, dengan yang pertama bergegas ke toko obat, sementara yang terakhir bergegas kembali ke kamarnya. Sui Youbian mendengus dingin sebelum kembali ke kamarnya. Pada saat ini, Pei Qian sudah tertidur lelap. Karena telah hidup sendiri hampir sepanjang hidupnya tanpa ada yang menjaganya, Pei Qian selalu tidur di tanah atau di atas patung singa batu di luar rumah bangsawan, jadi posisi tidurnya sangat buruk, dan lengan serta kakinya berada di mana-mana, membiarkan udara hangat keluar dari balik selimutnya. Alis Sui Youbian sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia melangkah pelan ke tempat tidur, lalu dengan lembut menyelipkan lengan dan kaki Pei Qian kembali ke balik selimutnya. Setelah itu, dia menyalakan lampu di atas meja di ruangan itu sebelum duduk dalam diam dengan hanya ditemani pedangnya. Chen Ping An sedang tidur di lantai di toko obat, tetapi dia sebenarnya hanya setengah tertidur sepanjang malam. Zheng Dafeng terus-menerus beradu tinju dengan Wei Xian dan yang lainnya di halaman, dan mata Chen Ping An terpejam saat dia mendengarkan suara tinju Zheng Dafeng yang bergema jauh di dalam hatinya. Malam yang tenang berlalu. Dengan pertempuran yang akan segera terjadi, klan Fu tidak begitu tidak tahu malu sehingga akan mengirim orang untuk mengganggu Zheng Dafeng, bahkan jika ada seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk memaksa masuk ke toko. Saat ini, martabat klan Fu hampir setara dengan martabat klan Jiang Hutan Awan, jadi klan Fu tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kalau tidak, Fu Qi tidak akan secara pribadi mengajukan tantangan itu kepada Zheng Dafeng. Saat ini, topik utama yang sedang dibahas di ruangan itu adalah berapa banyak alat surgawi yang dapat digunakan Fu Qi. Sudah sangat aneh bahwa anggota klan Fu dapat menggunakan alat surgawi semu mulai dari tingkat inti emas saja, padahal senjata semacam itu terkenal sulit digunakan dan cenderung menimbulkan reaksi keras. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia luar menjadi terbiasa dengan hal ini dan tidak lagi mempertanyakannya. Chen Ping An bangun pagi-pagi sekali. Zheng Dafeng sedang makan semangkuk bubur sambil berjongkok di pintu masuk aula utama, sementara Pei Qian juga berjongkok di sebelahnya, mengatakan sesuatu kepadanya dengan nada berbisik. Tampaknya mereka sangat akrab. Lu Baixiang sedang memainkan guqin di dalam kamarnya, menghasilkan musik indah yang membangkitkan gambaran pegunungan tinggi dan air terjun yang mengalir. Wei Xian sedang berlatih meditasi berjalan 6 langkah yang diam-diam dipelajarinya dari Chen Ping An,
dan Sui Youbian juga berlatih meditasi berdiri Chen Ping'an. Julian jauh lebih baik kepada Chen Ping'an daripada yang lain, dia membawa semangkuk besar bubur, yang dia akui telah dimasaknya sendiri. Chen Ping'an duduk di bangku panjang dan meminum bubur itu sementara langit terus cerah, merasa segar dan bersemangat. Setelah itu, dia berjalan ke depan toko obat debu dan membuka pintunya. Mengenai apakah ada pelanggan sepagi ini, ternyata, memang ada. Setelah membuka pintu, Chen Ping'an mulai berlatih meditasi berjalan, pergi ke pintu masuk gang sebelum berbalik kembali, dan pada pengulangan ketiga, dua sosok muncul di garis pandangnya. Salah satu dari mereka adalah sosok yang dikenal yang tidak mengejutkan Chen Ping'an saat melihatnya, tetapi ia ditemani oleh sosok yang tidak begitu dikenal yang sama sekali tidak diduga Chen Ping'an akan dilihatnya. Sosok yang dikenalnya adalah Fan Er, dan ia ditemani oleh seorang wanita muda berjubah hijau. Kembali ke lorong naga bawah tanah, kapal-kapal yang ia tumpangi bersama Chen Ping'an telah berpapasan, membuat mereka saling memandang sekilas, dan ia telah menggodanya karena mencoba minum anggur dari labu pemeliharaan pedangnya. Setelah melihat Chen Ping'an dari jauh, Fan Er berteriak, "Chen Ping'an, apakah kau berani melawanku sekarang setelah aku berada di tingkat keempat?" "Tidak," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. "Kau dan aku sama-sama master tingkat keempat sekarang, jika kita tidak bertarung untuk selamanya, itu akan menjadi tragedi bagi seluruh dunia." Fan Er mulai berteriak mengancam sambil mengayunkan tinjunya dengan tidak menentu sambil menyerang Chen Ping'an, yang menepuk dahinya sendiri dengan tangan karena jengkel, tetapi hanya bisa menuruti perintahnya, perlahan maju menggunakan teknik meditasi berjalannya untuk melawan Fan Er dalam pertempuran untuk selamanya ini. Untungnya, Fan Er baru berjalan beberapa langkah ketika kerah bajunya dicengkeram Fan Junmao sebelum terlempar ke belakang Fan Junmao sambil memarahi, "Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kalau mau main-main, pergi saja ke Dragon Scaling Platform." Fan Er berjalan patuh di belakangnya sambil meringis ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an menghentikan langkahnya dan bertanya, "Apakah kamu adik Fan Er, Fan Junmao?" Fan Junmao juga mengikatkan labu anggur di pinggangnya, dan terus melangkah maju sambil menjawab dengan seringai dingin, "Aku lebih suka tidak punya saudara seperti dia, tapi aku tidak bisa menghentikan ayahku untuk berhubungan intim dengan ibu anak laki-laki ini." Fan Er masih menyeringai lebar, sama sekali tidak terganggu mendengar ini. Chen Ping'an berpikir bahwa hanya dengan kepribadian seperti ini Fan Junmao benar-benar dapat memperoleh rasa hormat dari seseorang seperti Fan Er. Jika dia adalah wanita muda yang anggun dan pendiam, maka Fan Er pasti masih akan menyukainya, tetapi dia tidak akan menghormati dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Fan Junmao tidak berniat untuk masuk ke toko obat, dan dia menunjuk ke dalam sambil memerintahkan, "Pergi dan tetaplah di sana, Fan Er." Fan Er memberikan jawaban setuju, lalu bergegas masuk ke toko obat, dan saat dia melewati Chen Ping'an, dia mendesah dengan suara meratap, "Saya berdoa untuk keselamatanmu." Tiba-tiba, sekilas pandangan pengenalan muncul di mata Chen Ping'an, dan dia berseru, "Nona muda Fan, apakah Anda orang yang..." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Fan Junmao mengangguk tanda mengiyakan dan memotongnya sambil membenarkan, "Benar, itu aku yang kamu lihat waktu itu. Terakhir kali kita bertemu, kamu sedang dalam perjalanan ke selatan, sementara aku sedang dalam perjalanan ke utara menuju kampung halamanmu di dunia kecil permata untuk bertemu dengan Pak Tuayang." Dia tidak begitu peduli pada Zheng Dafeng dan mengirimnya ke kota naga tua untuk mengurus dirinya sendiri. Sebaliknya, dia secara khusus menyebutkanmu, mengatakan kepadaku bahwa aku bisa datang dan melihatmu jika aku tertarik. Mengenai sikap Pak Tua yang terhadap Zheng Dafeng, itu adalah sesuatu yang telah diungkapkannya kepada Chen Ping'an malam sebelumnya. Zheng Dafeng dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa Pak Tua yang telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah muridnya. Bahkan jika dia meninggal, dia harus membawa rahasia itu bersamanya ke liang lahat. Itulah sebabnya Fu Nanhua mendapat kesan bahwa Zheng Dafeng tidak lebih dari penjaga gerbang dunia kecil permata. Dengan datangnya istilah Surya Major Colt datanglah angin menderu yang terus-menerus menyapu Dragon Scaling Platform, dan pada saat ini, beberapa kereta kuda diparkir di luar gang di depan toko obat debu. Di bawah perintah klan Fu, seluruh kota telah dikunci. Tidak hanya para pembudidaya keliling dan warga kota biasa tidak diizinkan untuk menyaksikan pertempuran di Dragon Scaling Platform, siapapun di luar 6 klan utama juga dilarang berkeliaran di jalan-jalan kota. Tentu saja, beberapa tokoh kaya dan berkuasa di kota dapat memperoleh pengecualian melalui koneksi mereka ke 6 klan utama, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses Dragon Scaling Platform dan pusat kota tanpa masalah. Tentu saja ada keberatan yang meluas terhadap pengaturan yang tidak masuk akal ini, tetapi klan Fu adalah kekuatan yang terlalu dominan di kota untuk ditentang, dan telah memberitahu semua klan yang kuat di luar 6 klan utama tentang niatnya sebelumnya, jadi tidak ada kecelakaan yang signifikan. Kadang-kadang, seorang pembangkang akan muncul untuk mencoba dan menimbulkan masalah, hanya untuk langsung ditindas sebelum mereka dapat membuat dampak nyata.
Mereka biasanya adalah orang-orang dari klan kaya dan berkuasa yang merasa bahwa mereka layak mendapatkan hak istimewa di atas rakyat jelata, dan setelah dipaksa kembali ke tanah milik mereka oleh para kultivator klan Fu, mereka semua segera dihujani dengan cercaan dari para senior klan mereka, memarahi mereka karena hampir membawa bencana bagi diri mereka sendiri dan klan mereka. Di toko obat debu, semua orang menikmati hidangan bubur yang disediakan oleh Julian, lalu berangkat ke panggung pendakian naga. Zheng Dafeng memimpin jalan keluar dari toko, dan dia mengisap beberapa isapan dari pipanya di pintu masuk, sama sekali tidak tampak gugup. Namun, berbeda dengan penampilannya yang biasanya berantakan dan tidak terawat, dia telah berganti menjadi jubah biru tua yang agak tua, tetapi masih sangat bersih. Julian dan Pei Qian membersihkan meja, sementara Sui Youbian berdiri di bawah atap toko, mengenakan pakaian putih bersih dengan Deep Infatuation di punggungnya, dan dia menyerupai dewi yang menakjubkan saat dia berdiri di bawah atap toko obat. Lu Baixiang mengenakan jubah konfusianisme seperti biasanya, tetapi dia tidak memijat batu go di tangannya seperti yang biasa dia lakukan, dan diikatkan di pinggangnya adalah halting snow. Oleh karena itu, Wei Xian mengenakan jubah kekaisaran yang dia bawa dari gulungan gambarnya. Itu adalah jubah naga kaisar pendiri negara Taman Selatan, dan di salah satu lengan jubahnya terdapat pelet baju zirah militer, Gunung Barat. Julian keluar dari dapur sambil menyekat tangannya dengan celemeknya, tampak seperti seorang koki, sementara Pei Qian mengikuti di belakangnya, yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang agak buruk hari ini. Seperti biasa, Chen Ping'an mengenakan jubah dao anggur manis emas dan jepit rambut gioknya, sementara labu pemeliharaan pedangnya diikatkan di pinggangnya di satu sisi, dan tablet gioknya di sisi lainnya. Tablet giok itu adalah sesuatu yang diambil Chen Ping'an dari titik akupuntur yang dulunya merupakan rumah bagi gumpalan ki pedang yang sangat kecil. Menurut definisi Fen Junmao, itu adalah sesuatu yang hanya mengalami penyempurnaan dasar, jadi itu tetap saja sesuatu yang bisa dilihatnya tetapi tidak bisa digunakan. Oleh karena itu lebih merupakan kenang-kenangan daripada hal lainnya. Lebih tepatnya, itu adalah objek dari salah satu dari sedikit fiksasi Chen Ping'an, yang meliputi membalaskan dendam orang tuanya, memenuhi janjinya kepada Ning Yao untuk menjadi dewa pedang yang kuat, perjanjiannya selama 60 tahun dengan roh pedang, dan mendapatkan hak untuk didengar oleh keempat kata itu suatu hari nanti. Pada hari ini, Chen Ping'an telah berganti dengan sepasang sepatu bot baru, yang telah dibawa kepadanya secara diam-diam oleh Pei Qian. Pei Qian telah bangun bahkan sebelum fajar menyingsing untuk pergi ke toko obat, di mana Chen Ping'an sedang tidur di lantai, sambil membawa sepasang sepatu bot bersamanya. Chen Ping'an bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkan sepatu bot itu, dan dia menjawab bahwa dia telah membelinya menggunakan perak yang mereka pinjam dari Jiu Niang. Dia telah menggunakan sebagian uang perak itu untuk membeli makanan di kota rubah, tetapi sebagian besar uangnya telah dihabiskan untuk membeli sepasang sepatu bot ini, dan dia bermaksud untuk memberikannya kepada Chen Ping'an lebih awal, tetapi Chen Ping'an kemudian mencoba mengusirnya dan meninggalkannya sendirian di penginapan, jadi dia mengamuk dan mengubur sepatu bot itu. Setelah itu, Chen Ping'an berubah pikiran dan memutuskan untuk membawanya ke kota Mirek, jadi dia menyelinap keluar pada malam hari untuk menggali sepasang sepatu bot lagi. Saat itu, Zhong Kui sedang bersamanya, dan dia mengatakan sesuatu tentang tugu peringatan. Dalam perjalanan dari stasiun feri kota Mirek ke stasiun feri Gunung Alam Cerah, lalu ke kota Naga Tua, dia terus-menerus takut dengan apa yang disebut tugu peringatan ini. Dia khawatir itu akan membuat Chen Ping'an kesal, dan dia merasa sedikit bersalah, jadi dia tidak berani mengeluarkan sepatu bot itu sampai sekarang. Chen Ping'an jelas sangat senang saat dia mulai mengenakan sepatu bot itu, dan meskipun dia tidak banyak memuji Pei Qian, perasaannya tentang sepatu bot itu tercermin dengan jelas di matanya. Pei Qian berjongkok di sampingnya saat dia bertanya, apakah pas? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Namun, setelah Chen Ping'an mengenakan sepatu bot dan melompat-lompat di dalamnya beberapa kali, ia menyatakan bahwa Pei Qian harus tinggal bersama Jiwa Yin di toko obat debu alih-alih menemaninya ke panggung pendakian naga, yang membuat Pei Qian kecewa. Ia juga mengatakan bahwa Jiwa Yin juga akan meninggalkan toko obat pada suatu saat, tetapi Pei Qian tidak perlu takut karena ia akan aman selama ia tidak meninggalkan toko obat. Pei Qian tentu saja tidak begitu senang dengan pengaturan ini. Dia telah tekun berlatih teknik pedang iblis gila setiap hari untuk acara ini, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping'an sangat serius, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan setuju untuk tinggal di toko. Setelah itu, Chen Ping'an menoleh ke Zheng Dafeng sambil tersenyum dan bertanya, jadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berangkat sekarang? Zheng Dafeng menghirup napas panjang dari pipanya, lalu mengikatnya di punggung hingga pinggangnya saat dia melangkah keluar dari toko dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, Chen Ping'an dan yang lainnya berangkat dari toko obat debu. Dari sana, mereka naik kereta yang dikirim oleh klan Fen, tetapi Fen Er maupun Mazi tidak ada di sana bersama kereta itu. Sebelumnya, Fen Er telah berkunjung lagi ke toko obat,
dan dia dan Chen Ping'an menghabiskan waktu minum-minum di atap. Chen Ping'an telah memperingatkannya untuk tidak muncul di dekat toko obat pada hari musim dingin, dan Fan Er berkata bahwa dia menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, dan dia meyakinkan Chen Ping'an bahwa dia tidak akan bertindak gegabah. Pei Qian membawa bangku kecil ke pintu masuk toko obat debu, lalu duduk di atasnya dan memeluk lututnya sendiri. Tongkat pendakiannya yang setia tergeletak di tanah di bawah kakinya, dan dia dengan lembut menggulungnya maju mundur di bawah sol sepatunya. Sebuah payung kertas minyak bersandar di pintu toko. Chen Ping'an telah memerintahkannya untuk selalu menjaga payung kertas minyak itu di dekatnya, bahkan jika dia berada di toko obat debu. Jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao masih belum berangkat, tetapi yang harus dilakukan Zheng Dafeng hanyalah menjentikan pipanya, dan jiwa Yin itu akan dapat langsung muncul di sisinya. Jika dia menunjukkan dirinya terlalu dini di panggung pendakian naga, maka mungkin klan Fu akan dapat menyusun tindakan balasan tertentu terhadapnya, jadi dia akan tetap bersembunyi untuk saat ini. Pertempuran yang akan terjadi di panggung pendakian naga benar-benar merupakan pertempuran yang tak ada habisnya, dan satu-satunya orang yang akan berdiri di panggung pendakian naga pada hari ini adalah beberapa orang kuat di seluruh kota. Apakah kamu khawatir tentang Chen Ping'an? Jiwa Yin bertanya sambil menoleh ke arah Pei Qian. Pei Qian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ayahku sangat kuat, tidak akan ada hal buruk yang terjadi padanya. Jiwa Yin tersenyum sambil berkata, dia jelas pria yang sangat kuat, meskipun sedikit bodoh. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia bersikeras untuk terlibat karena suatu alasan. Yang mengejutkan bagi jiwa Yin, Pei Qian tidak marah. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri, ayahku tidak bodoh, dia hanya terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan membawaku bersamanya. Yang kulakukan hanyalah membuang-buang uangnya. Ayahku sangat kaya, tetapi dia masih sangat pelit. Dia tidak pernah membuang-buang uang untuk apapun, dan jika memungkinkan, dia akan membagi satu koin tembaga menjadi beberapa bagian untuk dibelanjakan. Semakin banyak dia berbicara, semakin putus asa Pei Qian, dan dia mengeluarkan jimat penekan iblis pagoda harta karun berwarna kuning dari lengan bajunya, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meniup keluar dari mulutnya sehingga jimat itu melayang ke udara di depan wajahnya. Ada 3 kereta kuda yang melaju dari pusat kota ke luar kota. Zheng Dafeng duduk di kereta depan, beristirahat dengan mata terpejam. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan tinjunya sendiri, tetapi tinjunya masih menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Setiap kali kereta menabrak sedikit benturan, semburan tinju akan keluar dari tubuhnya, tetapi segera ditahan kembali. Chen Ping'an ingin bepergian dengan kereta yang sama dengan Julian, tetapi Julian kalah telak oleh Sui Youbian. Oleh karena itu, Julian hanya bisa meninggalkan Chen Ping'an padanya sebelum masuk ke kereta yang sama dengan Wei Xian dan Lehu Baixiang. Di dalam kereta, Chen Ping'an dan Sui Youbian duduk berhadapan, dan Sui Youbian bertanya, apakah pendapatmu tentang Lehu Baixian berubah karena dialah orang pertama yang mengungkapkan kalimat yang telah diceritakan kepadanya? Apakah kamu tidak menyukaiku karena kamu mendeteksi sedikit niat membunuh yang kutunjukkan kepadamu di penginapan di perbatasan? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Chen Ping'an mengajukan pertanyaannya sendiri. Pendeta Tao Tua itu meyakinkanku bahwa kalian berempat akan benar-benar setia kepadaku setelah muncul dari gulungan gambar kalian. Apakah dia merusak kondisi mental kalian untuk memastikan hal ini? Dia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri sambil merenung, menurutku bukan begitu. Kalian tidak hanya menunjukkan niat membunuh kepadaku saat itu, kalian berempat selalu tampak seperti orang yang hidup dan bernapas bagiku. Selama kalian manusia, akan selalu ada fluktuasi dalam emosi kalian, terlepas dari seberapa banyak kalian mengendalikan kondisi mental kalian sendiri. Tidak seorang pun dapat memastikan bahwa emosi kalian tidak akan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, aku sangat ingin tahu bagaimana pendeta Tao Tua itu bisa begitu yakin meyakinkanku bahwa tidak seorang pun dari kalian akan menyerangku. Apakah kalian tidak percaya padanya? Tanya Sui Youbian. Aku percaya padanya dalam hal ini, jawab Chen Ping'an. Sui Youbian mengusap sarung pedang Deep Infatuation yang berada di pangkuannya, dan dia mengungkapkan, selain 4 kalimat unik yang diceritakan kepada kami masing-masing, sebenarnya ada 1 kalimat lagi yang diceritakan kepada kami berempat. Sebenarnya, aku tidak yakin tentang Wei Xian, karena dia tidak pernah mengobrol dengan kami secara pribadi, tetapi paling tidak, aku tahu bahwa Lehu Baixiang, Julian, dan aku mengetahuinya. Bisakah kau memberitahuku? Tanya Chen Ping'an. Senyum masam muncul di wajah Sui Youbian saat dia berkata, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu. Kami diberitahu bahwa orang yang membunuh Chen Ping'an akan menjadi satu-satunya yang dibebaskan. Karena itu, jika kau memanggilku keluar dari gulungan gambarku terlebih dahulu, maka aku akan mencoba membunuhmu apapun yang terjadi. Adapun mengapa Wei Xian tidak berusaha membunuhmu meskipun dia adalah orang pertama yang dipanggil, itu adalah sesuatu yang di luar pemahamanku. Selama pertempuran di penginapan, kau memanggil kami bertiga juga,
dan dari sana, kami berempat saling mengawasi, memastikan tidak ada dari kami yang bisa mengklaim satu-satunya kesempatan untuk bebas, dengan demikian menjamin keselamatanmu. Tapi di kuil di gunung, Wei Xian secara pribadi memberitahuku bahwa jika aku mati, maka kalian semua akan mati. Bukankah itu bertentangan dengan apa yang baru saja kau katakan padaku? Chen Ping'an bertanya sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Sui Youbian tersenyum sambil menjawab, kalau begitu, Wei Xian berbohong kepadamu, atau penguasa tanah suci bunga teratai kami telah meramalkan bahwa kamu akan memanggil Wei Xian terlebih dahulu, jadi dia sengaja menahan diri untuk tidak memberitahu Wei Xian bahwa membunuhmu akan memberinya kebebasan. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang terjadi dengan Wei Xian, paling tidak, Lu Baixiang, Julian, dan aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kami bertiga membunuhmu. Jika salah satu dari kami berani membunuhmu secara diam-diam, maka orang itu akan diburu oleh dua orang lainnya sampai satu pihak binasa. Tidak seorang pun dari kami yang rela kehilangan kesempatan untuk bebas. Kamu telah mencapai puncak tanah suci bunga teratai sebelumnya, jadi aku yakin kamu menyadari bahwa kebebasan bukan hanya sekadar pengejaran yang asal-asalan bagi orang-orang seperti kami. Chen Ping'an tidak mengomentari konsep kebebasan yang dikemukakan oleh Sui Youbian. Sebaliknya, dia hanya mendesah, tidak heran orang selalu berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan surga. Tak peduli seberapa pintarnya seseorang mencoba mengakali surga, mereka akan selalu tertinggal satu langkah. Sui Youbian tersenyum sambil berkata, bahkan jika kau berhasil selamat dari cobaan ini, kau akan mengalami kerugian besar. Apakah itu sepadan? Karena betapa luasnya dunia ini dan betapa jauhnya para kultivator menjauhkan diri dari dunia fana, ada terlalu banyak orang dan hal-hal yang tidak sepadan. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan, hanya menutup matanya saat ia mulai berlatih meditasi berdiri. Ketiga kereta itu melakukan perjalanan keluar dari kota luar menuju platform pendakian naga, sementara Fu Qi mulai mendaki platform pendakian naga sendirian. Patriark tingkat baru dari klan Fu tidak hadir, tetapi Fu Donghai, Fu Chunhua, Fu Nanhua, Chu Yang, dan sekelompok tetua tamu klan Fu lainnya semuanya berdiri di kaki platform pendakian naga. Chu Yang berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Selama pertarungannya melawan Zheng Dafeng, dia telah berhasil melakukan terobosan ke tingkat baru lahir, tetapi dia telah menjelaskan kepada Fu Qi sebelumnya bahwa terlepas dari hasil pertarungan yang akan terjadi, dia tidak akan melibatkan dirinya lebih jauh dalam kekacauan ini. Terakhir kali, dia sudah membuat pengecualian dengan meninggalkan pondok jerami di tepi pantai untuk pergi ke klan Fu untuk menghentikan Zheng Dafeng, dan itu sudah melampaui apa yang bisa diminta darinya sebagai tetua tamu. Fu Qi tidak keberatan dengan ini, meyakinkan Chu Yang bahwa yang harus dia lakukan hanyalah berdiri dan menonton, dan tidak ada yang akan mengganggu kultivasinya yang damai mulai sekarang. Fu Donghai sama sekali tidak berekspresi, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakannya. Dia mengira bahwa dengan berkomplot melawan Zheng Dafeng sementara Fu Nanhua mendapatkan semua perhatian dan kemuliaan, dia akan memberikan kontribusi besar bagi klan Fu, dan dengan melakukan itu, dia akan mampu mengalahkan Fu Nanhua dan memenangkan hati Fu Qi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Setelah dia terluka parah oleh Zheng Dafeng terakhir kali, Fu Qi bahkan tidak mengunjunginya sekalipun, tidak menegurnya atau berusaha menghiburnya. Seolah-olah Fu Donghai sudah mati baginya, dan itu adalah hal yang paling membuatnya frustrasi. Fu Qi bukan hanya pemimpin klan Fu, dia juga penguasa kota naga tua, dan setiap kali berurusan dengan urusan klan dan kota, dia selalu sangat santai. Misalnya, dia tidak pernah berusaha keras untuk menindas klan-klan besar lainnya di kota itu agar tunduk, dan bahkan sampah-sampah tak berguna di klan Fu yang tidak mampu berkultivasi pun diperlakukan dengan sangat baik. Namun, ini berarti bahwa setiap kali Fu Qi menunjukkan sisi dingin dan tak kenal ampunnya, bahkan anak-anaknya, seperti Fu Donghai dan Fu Chunhua, tidak bisa tidak takut padanya. Fu Chunhua menyaksikan dengan ekspresi linglung di wajahnya saat Fu Qi memanjat panggung pendakian naga. Dia masih ingat saat ayahnya mengajaknya menemui Zheng Dafeng. Pertemuan itu tidak berjalan dengan baik, tetapi juga tidak berjalan buruk. Intinya, yang ditetapkan hanyalah bahwa mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda yang tidak akan pernah bersinggungan, dan diputuskan bahwa mereka akan saling menjauh. Namun, keseimbangan yang rapuh itu benar-benar hancur oleh rencana jahat kecil Fu Donghai. Sebagai pengamat dari semua ini, Fu Chunhua mampu menilai situasi dari sudut pandang yang jauh lebih rasional, dan dia dapat melihat bahwa Fu Qi sebenarnya tidak marah pada Fu Donghai atas apa yang telah dilakukannya. Sebaliknya, dia sedikit senang bahwa semuanya telah berubah seperti ini. Dia sudah putus asa pada Fu Donghai, tetapi Fu Donghai secara tidak sengaja telah memberikan katalisator pada serangkaian kejadian yang Fu Qi coba atur tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Intinya, Fu Donghai telah memberinya bantuan besar. Dari ketiga saudara kandung, Fu Nanhua adalah satu-satunya yang paling bosan dan tidak tertarik dengan semua ini.
Dalam benaknya, tidak diragukan lagi bahwa Zheng Dafeng akan mati di panggung pendakian naga. Adapun wanita dari klan Jiang itu, meskipun benar bahwa mereka adalah pengantin baru, pada hari pernikahan mereka, telah terjadi diskusi terbuka dan jujur antara keduanya, yang menjabarkan syarat-syarat pernikahan mereka, syarat-syarat yang dianggap Fu Nanhua dapat diterima. Yang mengejutkannya dan bertentangan dengan semua rumor yang beredar tentangnya, wanita itu sama sekali tidak mengerikan. Sebaliknya, penampilannya setidaknya setara dengan Jin Shu dari Pulau Osmanthus, yang pernah disukai Fu Nanhua. Akan tetapi, Fu Nanhua sama sekali tidak berniat untuk berhubungan intim secara fisik dengannya karena pada malam pernikahan mereka, pelayan tua dari klan Jiang telah berdiri di sudut kamar mereka, mengawasi setiap gerakannya seperti elang. Pelayan tua itu adalah pendekar pedang Naschen Tier yang berpengalaman, jadi Fu Nanhua tentu saja tidak berani melanggar aturan sama sekali. Yang dilakukannya hanyalah melirik wanita dari klan Jiang, istri barunya, dan dia langsung diberi tatapan dingin oleh pelayan tua itu. Dia tidak berani menentangnya, jadi dia terpaksa menurutinya, dan setelah itu, dia menjaga jarak dari istrinya dan pelayan tua itu, hanya mengunjungi mereka ketika benar-benar diperlukan. Untuk kebaikannya, wanita itu menepati perjanjiannya, bahkan menanggung biaya ketika Fu Nanhua pergi minum-minum dengan teman-temannya. Fu Nanhua merasa ini adalah pengaturan yang luar biasa, dan dia harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Pernikahan ini selalu dimaksudkan hanya sebagai peristiwa yang menandai aliansi antara klan Fu dan klan Jiang, dan selama dia bersedia menghabiskan uang, dia masih bisa menemukan beberapa wanita di kota naga tua yang secantik wanita itu. Di bawah lautan awan, waktu telah berhenti total di seluruh bagian kota naga tua di sebelah barat platform pendakian naga dan utara pulau stasiun feri. Saat Fen Junmao melihat sosok putih bersih turun dari surga, ekspresi kerinduan dan kenangan yang tak terbatas muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia begitu terharu hingga meneteskan air mata. Dia berdiri dan membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya, dia duduk di lautan awan dengan postur yang paling formal dan penuh hormat, seolah-olah dia sedang menyapa seseorang yang pantas mendapatkan rasa hormat dan kekaguman tertinggi. Di toko obat debu, Pei Qian memegang tongkat pendakiannya sambil melepaskan teknik pedang iblis gila di gang di luar toko, sama sekali tidak menyadari perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan fakta bahwa jiwa Yin klan Zhao telah benar-benar terdiam. Ada seorang lelaki tua pendek dari klan kaya di kota luar, dan dia baru saja akan melangkah keluar dari istananya ketika alisnya sedikit berkerut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik kakinya lagi, lalu berdiri di tempat dengan sikap yang benar-benar diam, dengan hanya matanya yang bergerak cepat dari sisi ke sisi. Setelah merenung sejenak, dia melepaskan jiwa Yin-nya dari tubuhnya alih-alih meninggalkan istananya secara fisik. Di gerbang timur kota naga tua, wajah pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan itu merah padam karena tegang. Pedang terbangnya yang terikat berdengung dan bergetar di titik akupunturnya, dan baru saat itulah dia hampir tidak dapat melihat beberapa pemandangan kabur yang terbentang di hadapannya. Patriark Sekte Daun Parasol sedang mengamati lubang di tembok kota melalui mata yang menyipit, dan bahtera pemakan pedangnya melayang dengan damai di sisinya. Dari lubang yang telah dihancurkan di tembok kota muncul seorang wanita jangkung mengenakan jubah putih bersih dengan lengan longgar dan berkibar bebas. Dia duduk di atas tumpukan batu lepas, dan dia dengan lembut menggendong seorang pria muda di lengannya. Jubah Golden Sweet Wine Dao milik pemuda itu hampir hancur total, dan dia jatuh pingsan karena luka parahnya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengulurkan jarinya untuk dengan lembut merapikan alis pemuda itu yang berkerut rapat. Tidak jauh darinya berdiri seorang sarjana konfusianisme tua yang mengenakan jubah agak lusuh. Dia menepuk dahinya sendiri sambil mengeluh, "Bagaimana kamu bisa begitu sembrono? Apakah kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk menyembunyikan kehadiranmu? Seberapa besar keributan yang ingin kamu buat? Jika bukan karena Dewa Gunung Rumbai telah memberiku bantuan besar dan mengizinkanku untuk melompat langsung ke wilayah utara benua botol berharga timur, seluruh dunia pasti sudah menyadari kedatanganmu sekarang. Bagaimana Chen Ping'an bisa terus berkultivasi dengan tenang jika itu terjadi?" Wanita itu tidak memberikan tanggapan, dan raut wajah malu merayapi wajah cendekiawan tua itu saat dia menghela napas sedih. Dia sama sekali tidak menghiraukan Patriark Sekte Daun Parasol saat dia melangkah ke tepi tembok kota, dan dia menahan amarah di dalam hatinya sendiri saat dia berteriak, "Keluarlah! Bukankah kalian berdua telah menonton pertunjukan selama ini? Apakah kalian terlalu takut untuk menunjukkan diri sekarang?" Sosok samar dan halus muncul di utara. Sosok itu adalah seorang sarjana setengah baya dengan liontin giok emas yang tergantung di pinggangnya, yang di atasnya tertulis kata-kata, "Memelihara jiwa yang mulia." Sosok lain yang sama samar dan tidak jelas muncul di selatan, juga seorang sarjana, tetapi yang ini tampak cukup tua. Dia juga memiliki liontin giok emas yang tergantung di pinggangnya, yang ini bertuliskan, "Mereka yang berada di tempat tinggi harus membantu yang kurang beruntung."
Sarjana setengah baya itu membungkuk hormat ke arah orang bijak yang terpelajar, sementara sarjana tua itu tetap sama sekali tidak tergerak, bahkan tidak mengedipkan mata ke arah orang bijak yang terpelajar. Sang bijak cendekiawan menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke kepala keluarga Sekte Daun Parasol sambil mengarahkan pandangannya ke arah cendekiawan tua itu dan berkata, "Anda adalah orang bijak yang bertanggung jawab untuk mengawasi masalah-masalah di wilayah utara benua Daun Parasol. Jika itu adalah pemurni Ki tingkat ke-10 atau ke-11 yang menjelajahi negeri ini, maka Anda mungkin dapat membuat alasan dan mengatakan bahwa Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di surga, sehingga hal itu luput dari perhatian Anda, tetapi ini adalah pemurni Ki tingkat kenaikan. Apakah Anda sudah buta? Bagaimana mungkin Anda bisa melewatkan lentera sebesar itu yang melayang melewati mata Anda yang terkutuk itu?" Cendekiawan tua itu tidak memberikan tanggapan. Sarjana setengah baya itu menghela napas pelan. Dia sebenarnya telah diberitahu sebelumnya bahwa Du Mao akan melakukan perjalanan ke kota Naga Tua di benua botol harta karun timur yang berada di bawah yurisdiksinya. Perjalanannya ini menyangkut klan Song dari Kekaisaran Li Agung, Sekte Penulisan Planchette, dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Jadi sebelum meninggalkan Sekte Daun Parasol, Du Mao telah melaporkan niatnya kepada sarjana tua itu. Namun, karena sifat perjalanannya yang mendadak, dia tidak punya waktu untuk meminta paspor dari sekolah Konfusianisme, jadi sarjana setengah baya itu hanya bisa menutup mata. Pembatasan yang dikenakan pada kultivator tingkat kenaikan diberlakukan sebagai bagian dari aturan yang tidak dapat dinegosiasikan yang ditetapkan oleh orang bijak etika, aturan yang telah menemui banyak pertentangan. Bahkan ada beberapa kultivator kuat yang secara terbuka mengejek orang bijak etika karena cinta tanpa syaratnya terhadap semua makhluk hidup. Ada begitu banyak setan di Majestic World, tetapi dia tidak mengambil tindakan untuk membasmi mereka, dia malah memberlakukan aturan ketat pada rakyatnya sendiri. Bagi para kultivator dengan basis kultivasi tertentu, apapun yang mereka lakukan harus dilaporkan dan disetujui oleh sekolah-sekolah Konfusianisme. Sebaliknya, di dunia surgawi yang diawasi oleh 3 cabang Taoisme, para kultivator tingkat kenaikan dapat memilih untuk tetap tinggal di ibu kota Giok Putih atau pergi sesuka hati. Jadi mengapa semua kultivator tingkat kenaikan diikat di dunia agung? Du Mao mulai merasa sedikit kesal, dan dia menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sambil menggaruk kepalanya dengan tangan lainnya sambil bertanya, "Jadi, kamu adalah cendekiawan bijak?" Namun, sang bijak cendekiawan terus mengabaikannya sepenuhnya saat dia berkata kepada kedua cendekiawan itu, "Kalian berdua adalah murid berharga dari sang bijak kedua, aku yakin dia telah mengajarkan kalian berdua pentingnya memiliki empati dan rasa malu." Kata empati ditujukan kepada cendekiawan setengah baya yang memimpin wilayah selatan benua botol harta karun timur, sementara kata rasa malu ditujukan kepada cendekiawan tua yang telah mengizinkan Du Mao bepergian ke kota Naga Tua. Cendekiawan yang dapat memasuki kuil-kuil Konfusianisme untuk mendirikan patung di samping bapak pendiri Konfusianisme tentu dapat dianggap sebagai orang bijak, dan status mereka yang bijak akan memiliki bobot yang lebih besar daripada status guru gunung Akademi Konfusianisme. Namun, di bawah aturan ortodoksi Konfusianisme Majestic World, keduanya masih dianggap sebagai orang suci yang secara resmi berjumlah 72. Sang bijak cendekiawan melanjutkan, "Gurumu juga berkata bahwa hidup dan keadilan adalah dua hal yang diinginkan, tetapi jika seseorang hanya dapat memilih salah satu dari keduanya, maka ia harus mengorbankan hidupnya untuk mengejar keadilan. Sekarang, Chen Ping'an sedang mengajarimu pelajaran itu." Sang bijak kedua jelas melakukan pekerjaan yang buruk dalam mengajarkan pelajaran ini, jadi sudah sepantasnya kalian berdua mempelajarinya kembali dari seorang anak kecil. Raut wajah dingin muncul di wajah cendekiawan tua itu, dan ia berkata, "Kau tidak lagi memiliki tempat di kuil-kuil Konfusianisme, dan garis keturunanmu yang terpelajar juga telah terputus, jadi kau harus berbicara tentang guruku dengan lebih hormat." Sang bijak cendekiawan bahkan lebih marah, dan ia membentak, "Aku sudah membantunya dengan tidak memanggilnya bajingan tua. Kau pikir kau siapa, tidak berharga, kau dapat dengan curang mengklaim tempat di kuil-kuil Konfusianisme." Sarjana tua itu tetap tanpa ekspresi, tetapi sedikit seringai mengejek tersungging di bibirnya. Sang bijak cendekiawan menepuk dadanya sendiri untuk menenangkan diri sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Jangan marah, gunakan kata-kata dan moralitasmu untuk membuat orang lain melihat terang." Ia lalu menghela napas pelan sambil bertanya, "Kalian berdua tahu betul bahwa aku tidak berdaya melakukan apapun terhadap kalian saat ini, dan itulah sebabnya kalian berani menentangku seperti ini, bukan?" Cendekiawan setengah baya itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Aku tidak berani menyinggung perasaan kalian, dan aku juga tidak ingin melakukannya." Cemooh dingin muncul di wajah cendekiawan tua itu sambil mengejek, "Ajaran kalian seperti lalat mati yang jatuh ke dalam panci berisi kaldu lezat. Itu noda busuk yang telah merusak warisan ortodoksi Konfusianisme kita." Ia lalu melangkah maju dan bertanya, "Aku mengatakan ini langsung di hadapan kalian, apa yang akan kalian lakukan?" Cendekiawan bijak itu marah hingga tertawa terbahak-bahak.
Dulu ketika aku berada di puncak kekuatanku, kau mempelajari ajaran dan buku-bukuku seperti anak yang rajin. Apa kau sudah lupa tentang itu? Kalau tidak salah, kau bahkan pergi ke Cui Chen untuk memohon padanya agar mengajarimu. Bagaimana itu berakhir untukmu? Cui Chen tidak melakukan banyak hal baik dalam hidupnya, tetapi dia benar sekali ketika dia mencelamu sebagai orang bodoh yang tidak belajar apapun dari orang bijak kedua selain kepura-puraannya. Dia juga menyarankan agar ortodoksi Konfusianisme memperkenalkan gelar orang mulia palsu untuk orang-orang sepertimu, dan jika ada satu kebenaran yang pernah dia katakan dalam hidupnya, itu dia. Senyum masam muncul di wajah sarjana setengah baya itu, sementara sarjana tua itu menunjukkan ketabahan mental yang luar biasa, tetap tenang dan tenang meskipun dihujani hinaan pedas. Orang bijak cendekiawan itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil bergumam pada dirinya sendiri, orang mulia dapat menipu orang lain dalam ranah nalar. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh orang bijak kedua sendiri. Saya tahu bahwa niat kalian adalah untuk membelenggu para cendekiawan di dunia dengan belenggu lain, yang selaras dengan ajaran para pendiri bangsa kita yang memandang pengendalian diri dan kepatuhan terhadap etika yang tepat sebagai suatu kebajikan, tetapi lihatlah dunia ini. Niatmu baik, tetapi semuanya telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Tidak perlu melihat orang lain, lihat saja muridmu ini. Justru karena inilah guru gunung dari sekolah Konfusianisme, murid dari orang bijak etika, harus pergi dan memohon Baide untuk campur tangan. Apa tanggapannya? Dia berkata bahwa dia ingin melihat lebih banyak dunia sebelum membuat keputusannya. Apalagi yang bisa dilihat? Jika kau bertanya padaku, kurasa dia sudah melihat lebih dari cukup. Dunia ini bukan lagi tempat yang dulu, dan hati orang-orang telah berubah. Apa yang kita katakan satu sama lain terakhir kali kita bertukar pikiran? Kita berdua yakin bahwa meskipun Dao besar telah berubah, orang-orang sekarang masih bisa lebih baik daripada orang-orang di masa lalu. Melihat ke belakang sekarang, betapa lucunya itu. Sarjana setengah baya itu menatap ke arah sarjana tua itu, lalu tersenyum sambil menyarankan, mungkin sebaiknya kau minta maaf. Apa yang harus ku minta maafkan? Tanya sarjana tua itu. Sarjana setengah baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, memutuskan garis keturunan ilmiah seseorang adalah sesuatu yang seharusnya hanya dibatasi untuk menargetkan ajaran seseorang. Anda meminta massa untuk memilih siapa yang mereka anggap benar, daripada mempengaruhi opini massa dengan paksa. Saat ini, seorang pemurni ki tingkat kenaikan sedang memprovokasi seorang penguasa dewa yang diakui oleh 4 orang bijak dan telah menyerang seorang pemuda yang mungkin adalah murid dari orang bijak cendekiawan, dan itu tidak pantas dan bertentangan dengan ajaran Konfusianisme. Saya hanya melihat gambaran yang lebih besar dan apa yang baik untuk kelanjutan warisan Konfusianisme, jawab sarjana tua itu dengan datar. Sarjana setengah baya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Orang bijak cendekiawan itu duduk di tepi lubang yang telah diledakkan ke dinding, lalu mendesah pada dirinya sendiri, apakah Anda pikir saya benar atau tidak? Ada beberapa prinsip yang tetap berlaku, hanya saja Anda tidak mengerti mereka. Tepat pada saat ini, wanita berjubah putih itu bertanya dengan suara dingin, apakah kamu sudah selesai? Sang bijak cendekiawan mengangguk sebagai jawaban, dan bahunya merosot saat dia melipat tangannya di atas lututnya dengan sikap lesu. Sudah selesai. Aku telah menyembunyikan auramu sepanjang perjalanan ke sini, dan aku baru saja harus menguliahi sepasang orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Saat ini, aku benar-benar kelelahan. Bapak pendiri, bijak etika, bijak kedua, sepertinya semua ajaran yang telah kukembangkan ini akan dikembalikan ke dunia ini tanpa tersentuh. Wanita berjubah putih itu menurunkan Chen Ping'an dengan lembut, lalu berdiri dan melangkah ke sisi sang bijak cendekiawan sambil berkata, jika kau sudah selesai, maka inilah saatnya bagiku untuk mengatakan apa yang ingin kukatakan. Izinkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu, jika kau berani menghalangi jalanku, aku akan. Sang bijak cendekiawan menggelengkan kepalanya sambil menyela, aku tidak akan mencoba menghalangi jalanmu. Semua ini karena ketidakmampuanku sehingga Little Qi harus mati, dan sekarang, Little Ping'an juga berada di ambang kematian. Aku telah mengecewakan kedua muridku ini. Aku bahkan tidak bisa menghentikan beberapa orang yang berebut makan kotoran. Mengapa aku harus mencoba menghentikanmu ketika kau memiliki akal sehat dan keadilan di pihakmu? Du Mao telah menyaksikan kejadian ini selama ini, dan dia tersenyum sambil bertanya, siapa kamu? Aku tidak ingat pernah mendengar tentang seseorang sepertimu. Apakah kamu seorang kultivator tingkat Asension? Tentunya kamu bukan seorang kultivator tingkat Asension yang datang jauh-jauh dari Gunung Stalaktit. Pandangan aneh muncul di mata sarjana setengah baya itu, dan dia melirik sarjana tua di selatan, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jelas bahwa dia merasakan lebih banyak tekanan di hadapannya daripada saat menghadapi orang bijak cendekiawan. Wanita berjubah putih itu menguap saat dia melangkah maju, turun ke kaki tembok kota sebelum perlahan melanjutkan perjalanan. Ada bilah pedang tua dan berkarat tergantung di pinggangnya. Pedang itu tidak memiliki pelindung atau gagang, tetapi ujungnya telah diasah hingga berkilau sangat terang.
Kau akan melanggar aturan dunia ini jika kau berani menyerang, sarjana tua itu memperingatkan dengan suara tegas. Wanita itu hanya terus berjalan sambil menguap seolah-olah dia baru saja bangun. Bilah pedang tua itu tidak diikat dengan sangat erat di pinggangnya, jadi bilah itu bergoyang lembut dari sisi ke sisi saat dia berjalan, dan ujungnya yang tajam berkedip tanpa henti. Pikiran Du Mao berpacu saat dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, mencoba menggunakan ramalan untuk mengetahui kedalaman kekuatan wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa seluruh area ini telah dibatasi oleh seseorang, membuat ramalan menjadi mustahil sama sekali. Sambil berjalan menuju Du Mao, wanita itu menoleh ke cendekiawan paruh baya itu dan berkata, "Kau tidak seburuk teman kecilmu di sana, jadi aku akan mengampunimu. Keluar dari sini." Alis cendekiawan paruh baya itu sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi dia menyadari bahwa cendekiawan bijak melambaikan tangan padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghilang dari area ini, yang masih sepenuhnya membeku dalam waktu. Wanita itu kemudian menoleh ke cendekiawan tua itu, dan dia bersikap jauh lebih tidak ramah kepadanya saat dia memerintahkan, "Minggir. Apakah kau benar-benar akan menentang Dao Agung dunia ini?" Cendekiawan tua itu bertanya dengan suara serius. Wanita itu memiringkan kepalanya ke samping, lalu dengan lembut menekan jarinya ke atas bilah tua itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aku baru mengasah ujungnya sejauh ini, tetapi itu seharusnya cukup untuk membelah gunung stalaktit menjadi dua. Bagaimana kalau aku membuka pintu antara dunia agung dan dunia liar?" Ekspresi cendekiawan tua itu berubah drastis. "Kau tidak akan berani." Dia sama sekali mengabaikannya saat dia dengan lembut menusukkan bilah lamanya ke depan. Dia kemudian menghilang dengan sekejap. Bilah itu menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata, dan sebuah lubang besar robek di langit dunia kecil buatan di sekitarnya sebelum meluncur menuju gunung stalaktit, menempuh jarak yang tak terukur dalam sekejap mata. Sang bijak cendekiawan tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli. Di lautan luas antara benua pusaran selatan dan benua daun parasol, seorang pendekar pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, seluruh lautan di depan tampak terbelah, mengirimkan gelombang setinggi gunung yang menghantam ke arah pantai. Ombak ini tentu saja tidak menimbulkan ancaman bagi pendekar pedang itu, tetapi dia terpana oleh aura pedang terbang itu. Sejak kapan ada pendekar pedang seperti ini di dunia agung? Apakah Haliang dipaksa turun dari surga oleh murid kedua Taois itu lagi? Tidak, itu tidak mungkin benar. Bahkan Haliang tidak memiliki pedang seperti ini. Dari keempat pedang terbaik di 4 dunia, salah satunya telah diwariskan turun-temurun kepada Master Surgawi Agung dari kediaman Master Surgawi Benua Ilahi Bumi Tengah, yang satu dimiliki oleh seorang sarjana yang mengaku kurang kecerdasan dan bakat, namun mampu membelah Sungai Kuning dengan satu tebasan pedang, yang ketiga dimiliki oleh murid kedua Taois, dan dikatakan bahwa Haliang telah pergi mencari pedang terakhir setelah kepergiannya dari Gunung Stalaktit, pedang yang dia nyatakan sebagai pedang yang menguasai semuanya. Pedang itu seharusnya sangat cocok untuknya, tetapi entah bagaimana, dia gagal mendapatkannya dan hanya bisa naik ke surga dengan tangan kosong. Alih-alih mengejar pedang terbang yang tak tertandingi itu, dia tiba-tiba tersadar kembali sebelum segera berangkat ke wilayah paling selatan benua botol harta karun timur. Cendekiawan tua itu menusukkan jarinya ke arah wanita itu sambil berteriak dengan suara marah, "Apa kau sudah gila?" Wanita itu terus maju tanpa henti. Du Mao menelan ludah dengan gugup sebelum bertanya, "Apakah kau masih akan menantangku bahkan setelah membuang pedangmu?" Ekspresi geli muncul di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang lucu, dan dia mengejek, "Tantangan? Kau pikir kau layak ditantang olehku? Kau tidak tahu siapa aku, bukan? Kurasa kau tidak bisa disalahkan, mengingat betapa mudanya dirimu." Sang bijak cendekiawan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berteriak, "Tahukah kau siapa orang yang membunuh paus penelan harta karun terbesar di kolong langit pada zaman dahulu? Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu." Dia melangkah langsung ke arah Du Mao, berdiri tidak lebih jauh dari Zheng Dafeng sebelumnya. Karena tubuhnya yang tinggi, dia bisa melihat ke bawah ke arah Du Mao, dan dia melakukannya dengan tatapan dingin di matanya. "Mengapa kamu tidak mencoba dan menyerangku dengan senjata surgawi terikat milikmu ini? Aku tidak akan bergerak sama sekali." "Serius, cobalah." "Dasar wanita kurang ajar." Du Mao meraung saat pedang pemakan bahteranya melesat langsung ke arah kepala wanita itu, dan bumi menciptakan riak-riak seperti pelangi yang menakjubkan. Chen Ping'an dan roh pedang itu duduk berdampingan di tepi lubang di tembok kota dengan kaki mereka menjuntai di luar. Chen Ping'an melihat ke bawah ke perutnya sendiri dan mendapati bahwa pendarahannya telah berhenti dan daging di sekitar lukanya telah sembuh, tetapi massa organ yang mengerikan di dalamnya masih menghadirkan pemandangan mengerikan yang dapat membuat bulu kuduk orang yang melihatnya merinding. Meskipun itu bukan serangan habis-habisan, itu tetap saja luka yang ditimbulkan oleh senjata surgawi terikat milik seorang kultivator tingkat kenaikan, dan dia akan menderita efek samping yang luar biasa dari cedera itu untuk waktu yang lama. Di kejauhan, semua orang berdiri diam di tempat, kecuali pelayan tua yang baru saja pedang terbangnya yang terikat patah menjadi dua.
Dia terus-menerus bergoyang dari satu sisi ke sisi lain dengan sangat pelan, menghadirkan pemandangan yang tragis untuk dilihat. Setelah pingsan, San Jiashu yang tak sadarkan diri diserahkan kepada seorang pelayan tua. Sebagian besar orang menunjukkan senyum gembira di wajah mereka. Menurut roh pedang, tulang belakang Zheng Dafeng patah, sehingga ki sejati murni yang telah dipupuknya sebagai seniman bela diri tingkat 9 telah sepenuhnya hilang, membuatnya lumpuh. Namun, fondasi fisik yang telah dibangunnya memastikan bahwa tubuhnya masih setara dengan seniman bela diri tingkat 5 atau 6. Dia telah dikirim ke toko obat debu oleh orang bijak cendekiawan, jadi hidupnya tidak terancam. Namun, bahkan jika dia bisa berdiri dan berjalan lagi suatu hari nanti, sisa hidupnya akan dihabiskan dalam penderitaan yang menyiksa. Dia juga memberitahu Chen Ping'an bahwa orang bijak cendekiawan telah mengajukan diri untuk mengurus kekacauan ini, dan bahwa dia akan memastikan bahwa Chen Ping'an tidak akan mendapat bagian yang buruk. Untuk semua keuntungan yang telah diterima Du Mao karena keterlibatannya dalam masalah ini, dia hanya akan kehilangan lebih banyak lagi. Mata roh pedang sedikit menyipit saat dia merenung, sepertinya itu bukan tanah suci biasa yang baru ditemukan oleh sekte Konfusianisme. Mungkin itu salah satu yang aku tebang ke dunia fana. Chen Ping'an tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Roh pedang tersenyum sambil meyakinkan, kau tidak perlu tahu tentang hal-hal ini untuk saat ini. Itu semua sejarah kuno, dan hanya memikirkannya saja membuatku ingin memutar mataku. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju toko obat, dan baru saat itulah Pei Qian tersadar kembali sebelum dengan takut-takut bersembunyi di belakang Chen Ping'an. Payung kertas minyak yang disebut oleh pendeta Tao tua dari Laut Timur sebagai payung daun parasol, bersandar di kusen pintu. Dia membungkuk untuk mengambilnya, dan begitu dia membuka payung itu, lempengan batu giok dari aula leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan terjatuh. Dia meliriknya sekilas, lalu menghancurkannya menjadi bubuk dengan sikap meremehkan. Chen Ping'an menghentakkan kakinya dengan gelisah dan berteriak, "Hei, aku harus mengembalikan benda itu ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan." "Seharusnya kau mengatakannya lebih awal," kata roh pedang itu sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, katakan saja pada mereka bahwa aku yang merusaknya, dan jika mereka menginginkan ganti rugi, mereka bisa datang dan mencariku di dunia kecil permata." "Lupakan saja," desah Chen Ping'an dengan sikap pasrah. "Aku akan menulis surat kepada penguasa surgawi Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang lama, dan itu akan baik-baik saja." Roh pedang itu mengangkat payung di atas kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku pergi sekarang." Chen Ping'an masih memiliki begitu banyak hal yang ingin dia katakan padanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, dan pada akhirnya, dia hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Roh pedang itu melangkah ke arahnya, lalu membungkuk dan menempelkan dahinya dengan lembut ke dahi Chen Ping'an sambil berkata dengan suara lembut, "Chen Ping'an, betapa beruntungnya aku telah bertemu denganmu." Setelah itu, dia melesat pergi sebagai seberkas cahaya putih, menerobos langit kota naga tua dan lautan awan di atas. Dia berhenti sejenak di udara sebelum terbang kembali ke panggung pembantai naga di dunia kecil permata. Di pintu masuk toko obat, Pei Qian menarik lengan baju Chen Ping'an dengan takut sambil berkata, "Kakak perempuan itu adalah makhluk abadi terkuat yang pernah kulihat. Aku bahkan tidak berani mencoba menyanjungnya di hadapannya." Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, "Tidak peduli seberapa tinggi kamu mendaki, akan selalu ada seseorang di atasmu. Pastikan untuk rendah hati dan tekun dalam latihan bela dirimu." Pei Qian mengangguk tegas sebagai jawaban, lalu tiba-tiba bertanya, "Itu gadis yang kamu sukai, kan? Haruskah aku memanggilnya ibu lain kali aku melihatnya?" Chen Ping'an sedang melangkah melewati ambang pintu, dan dia hampir jatuh tersungkur saat mendengar ini. "Akan sangat menyenangkan memiliki ibu seperti dia." Pei Qian melanjutkan dengan penuh semangat. Chen Ping'an buru-buru berbalik dan menutup mulutnya dengan tangan sambil memarahi dengan suara tegas, "Jangan bicara omong kosong." Pei Qian menatapnya dengan ekspresi bingung saat dia bertanya, "Kalau begitu, haruskah aku memikirkannya saja dan tidak mengatakannya?" Ekspresi Chen Ping'an semakin gelap saat dia mencengkeram daun telinganya, dan Pei Qian terpaksa memiringkan kepalanya ke samping dan menjerit kesakitan saat Chen Ping'an menyeretnya sampai ke halaman belakang toko obat sebelum melepaskan telinganya. Pei Qian berjongkok sambil memijat telinganya yang sakit, sementara Chen Ping'an berjalan ke kamar Zheng Dafeng. Zheng Dafeng terbaring di tempat tidur, masih dalam kondisi tidak sadar, seperti Chen Ping'an, luka-lukanya hanya pulih sementara. Namun, kondisinya jauh lebih buruk daripada Chen Ping'an. Chen Ping'an menyeret kursi ke sisi tempat tidur, lalu duduk di atasnya dan menatap kosong ke arah Zheng Dafeng di ruangan yang remang-remang. Pei Qian menyelinap ke pintu masuk ruangan, dan saat melihat sosok Chen Ping'an yang sedih, dia ragu sejenak sebelum pergi dalam diam. Dia duduk di tangga dengan dagunya bertumpu pada tangannya. Dia belum pernah melihat Chen Ping'an tampak begitu sedih sebelumnya, dan sebagai hasilnya, dia juga merasa sedikit sedih saat dia meniup jimat kuning yang ditempelkan di dahinya. Jimat itu tetap menempel di dahinya, menolak untuk pergi kemanapun, sama seperti kesedihannya.
Apakah ini yang dirasakan orang dewasa? Tiba-tiba, aliran waktu di wilayah selatan benua botol harta karun timur kembali normal. Namun, selain dari inti emas dan bumi abadi tingkat baru lahir, tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang salah. Beberapa saat kemudian, beberapa individu yang lebih cerdik di kota Naga Tua akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mengherankan bahwa Chen Ping'an tidak terlihat dimanapun. Bagaimanapun, bahtera pemakan pedang Du Mao baru saja menembus perutnya dan membuatnya menabrak tembok kota. Namun, Du Mao dan Zheng Dafeng juga telah hilang, dan itu agak sulit dijelaskan. Selain itu, ada juga beberapa kejadian lain yang tidak dapat dijelaskan yang telah terjadi. Misalnya, pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan, yang seharusnya menjadi tokoh terkuat kedua di seluruh kota Naga Tua setelah Du Mao, telah jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan darah mengalir keluar dari semua lubangnya, luka-luka yang menunjukkan bahwa fondasi dao besarnya telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Fu Qi bergegas turun dari panggung pendakian naga, lalu berjongkok di samping pelayan tua itu dengan ekspresi muram, tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal terhadap Fen Junmao. Jika bukan karena dia, tidak mungkin dia sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi.